7 mil di sebelah barat ibu kota. 77 zang di atas, ada sebuah gubuk. Hunian ini menempati lahan kurang dari 3 zang, sekitar 10 meter, menghadap utara, dan memiliki jendela di sisi barat. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa hunian ini dibuat dengan sangat teliti dan memiliki struktur yang sangat baik. Qin Xianyu menghembuskan napas pelan, merasa segar dan penuh energi. Ramuan obat telah diangkut dari kediaman Perdana Menteri, dan pedang giok juga diambil dari kediaman cendekiawan besar Su. Sebelum mengasingkan diri, ia memberitahu semua kenalannya, tetapi ia belum bertemu suster ketujuh sejak saat itu. Ia meminta untuk bertemu dengannya, tetapi tidak berhasil. Ia hanya meminta Kang Liang untuk menyampaikan pesan, lalu pindah ke sini untuk memulihkan diri dan mengolah energi batinnya. Pedang giok itu tergeletak tenang di atas meja, berwarna putih bersih dan tanpa cacat, bening dan berkilau, berukuran panjang 1 kaki 3 inci, dengan tanda-tanda samar terukir di atasnya. Tanda-tanda ini adalah rune, kegunaannya tidak diketahui, tetapi penjelasan sejati tentang ilmu pedang menyatakan bahwa pedang giok harus diukir dengan rune ini, sehalus rambut, sepucat jejak, hampir tak terlihat. Karena persyaratan untuk jejak ini terlalu tinggi, dibutuhkan juga banyak usaha. Pedang giok itu hanya sepanjang 13 inci dan lebarnya sekitar 2 jari, dan runenya terlalu dangkal dan terlalu halus, sehingga membuatnya menjadi tugas yang sangat rumit. Satu kesalahan saja bisa merusak pedang giok itu. Pada akhirnya, hanya bentuk pedang giok yang diukir, tetapi bahkan pengrajin terbaik di ibu kota pun tidak berani menambahkan rune lagi. Pada akhirnya, Qin Xianyu mengambil pisau ukir dan mulai mengukir dirinya sendiri. Mengesampingkan peningkatan yang dibawa oleh jade eliksir kepadanya, dasar kultivasi gangsanya sendiri sudah cukup baginya untuk menyelesaikan prasasti rune. Sekarang, semuanya sudah lengkap. Kultivasi pedang Dao dimulai hari ini, ketika Qin Xianyu telah mencapai titik penyempurnaan kultivasi Qi-nya. Ketika Qin Xianyu merasa familiar dengan hunian itu dan memiliki keinginan untuk menetap di sana, serta auranya menyatu dengan lingkungan sekitar, maka tempat ini benar-benar menjadi rumah Qin Xianyu, dan auranya mulai tumbuh di sini. Dengan suara mendesing, Qin Xianyu berdiri dan mulai mencatat banyak barang. Sebagian besar harta yang kumiliki telah digantikan dengan bunga pembersih sumsum tulang, dan hanya sedikit yang tersisa. Qin Xianyu mencatat semua hal dan menaruhnya di satu tempat. Ia memiliki ramuan giok, penjelasan sejati Dao Pedang, dan teknik sejati Ki leluhur kekacauan primordial di Pengadilan Ilahi Istana Ungu, ketiganya merupakan dasar bagi jalur kultivasi Qin Xianyu. Ia juga memiliki catatan perjalanan Taois tua, buklet yang diperoleh dari peta pengamatan abadi gunung dan sungai, metode kultivasi manusia sejati Baiyun, dan penjelasan sejati Dao Jimat. Di samping itu, ada pil pengubah tulang api yang dikirim oleh Chen Yuan, cairan spiritual yang dikirim oleh Zhou Sun, dan benih rumput tahun dingin emas yang tertinggal di peta pemandangan abadi gunung dan sungai. Baik pedang Qingli maupun lebah ilahi bersayap termasuk dalam kategori senjata yang digunakan melawan musuh. Setelah mengeluarkan semua barang-barangnya dan menyisihkannya, Qin Xianyu, yang sekarang benar-benar tanpa tangan kosong dan tanpa harta benda lainnya, mulai menyalakan api. Di dalam rumah, sebuah tungku dibangun. Qin Xianyu telah mengukir simbol api di dalam dan di luar tungku, bahkan di dalam dan di luar panci besi, tanpa menyisakan apapun. Suhu api tetap tidak berubah, seolah-olah tidak berbeda dengan api biasa. Air di dalam panci besi tidak langsung mendidih, semuanya normal. Menyalakan api di kompor untuk merebus air adalah hal paling sederhana yang pernah ada. Setelah air mendidih, Qin Xianyu dengan hati-hati menaruh pedang giok ke dalamnya. Airnya terus mendidih, tetapi pedang gioknya tetap tidak berubah. Qin Xianyu tidak cemas, ia menunggu dengan tenang hingga pedang giok itu melunak dan perlahan mencair. Melempar sepotong batu giok ke dalam air mendidih dan menunggunya meleleh saat air mendidih mungkin terdengar seperti fantasi. Namun, Qin Xianyu tahu bahwa melelehkan sepotong batu giok sebenarnya tidak sulit, karena bagian dalam dan luar tungku serta panci besi dilapisi rune api, yang diukir dengan susah payah oleh Qin Xianyu dengan kultivasi Qi-nya yang kuat. Secangkir teh, setengah jam, 1 jam, suhu di dalam gubuk itu berangsur-angsur naik, dan lebih banyak asap muncul. Bila memandang ke kejauhan, tampak gunung-gunung hijau dan air yang jernih, burung-burung dan binatang berkicau lembut, dan di atas gunung itu ada sebuah gubuk, dari sana asap putih mengepul, bagaikan asap masakan, atau bahkan bagaikan awan langit. Pedang giok itu perlahan mencair, sebagian kecilnya larut ke dalam air, membuat air yang bergelembung itu tampak sedikit berkilau seperti kristal. Qin Xianyu berdiri di dekat tungku, tampak tenang, tetapi telapak tangannya dipenuhi keringat dingin, yang menunjukkan bahwa ia jauh dari kata tenang. Pedang giok itu akhirnya meleleh, larut sepenuhnya ke dalam air jernih, tak meninggalkan jejak apapun. Qin Xianyu segera mengalirkan energi batinnya ke matanya dan menatap ke dalam kendi berisi air sebening kristal. Airnya diselimuti kabut, menghalangi pandangan dan menghalangi pandangan. Airnya tidak sebening kristal,
melainkan seperti kabut tipis, dengan kristal-kristal tersembunyi. Melihat ini, Qin Xianyu tahu bahwa pedang giok telah sepenuhnya larut ke dalam air, dan langkah pertama ini sudah berhasil. Selanjutnya, saatnya menambahkan tanaman obat. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam, lalu sesekali mengeluarkan kertas emas itu dan melihatnya dengan saksama beberapa kali. Kemudian, ia dengan cermat menghafal kata-kata indah di atasnya, yang sudah ia hafal, dan menuliskannya tanpa kesalahan. Dalam pandangan Qin Xianyu, resep ini sebenarnya cukup kontradiktif. Karena banyak obat-obatan ini memiliki sifat yang saling bertentangan. 36 bahan utama dan 108 bahan pembantu, jumlah bahan obat yang begitu banyak sungguh di luar pemahaman Qin Xianyu. Terlebih lagi, fakta bahwa banyak di antaranya memiliki sifat yang saling bertentangan semakin memperluas wawasannya. Kemudian, ia menghitung dengan cermat apakah ada obat yang dapat menetralkan konflik antara kedua obat tersebut. Banyak obat memiliki sifat yang saling bertentangan. Bisakah obat lain menetralkannya? Dan setelah menetralkan sifat obat, apakah bahan obat yang baru ditambahkan akan menyebabkan perubahan lain? Qin Xianyu tidak dapat meramalkan akhir cerita, tetapi dia yakin 20% bahwa jika ramuan obat dalam kondisi sempurna, obat tersebut tidak akan menjadi obat yang sangat beracun. Kalau resepnya tidak lengkap, walaupun hanya kurang satu bahan saja, tidak boleh diminum, karena sudah pasti akan langsung meninggal dunia, dengan kepastian 100%. Pada saat ini, hampir setengah dari ramuan obat telah ditambahkan, dan air dalam panci telah berubah warna menjadi kuning keruh. Airnya mendidih. Airnya menyusut. Ketika Qin Xianyu melemparkan bunga pembersih sumsum ke dalam air, permukaan air tampak membeku, dan ombak tetap tenang. Air mendidih itu langsung surut, tanpa riak sedikit pun. Api di tungku itu masih menyala hebat, berkobar bagai api surgawi dan menghanguskan bagai api duniawi, tetapi air di panci besi itu setenang danau. Suhu di dalam gubuk perlahan meningkat. Asap putih, uap air, dan kabut memenuhi seluruh gubuk dan tumpah ruah keluar jendela, menyelimuti sekelilingnya. Sekilas, gubuk itu tampak tersembunyi di langit yang tinggi, di antara awan-awan putih. Ketika semua tanaman obat ditambahkan, asap di gubuk itu berangsur-angsur menghilang dan panasnya berangsur-angsur hilang. Panci berisi air, yang tadinya mendidih dan menggelegak, kini hanya terisi setengahnya. Namun, ketika bahan terakhir ditambahkan, air di dalam panci menyusut dengan cepat, hingga akhirnya hanya tersisa genangan kecil di dasar panci, kurang dari semangkuk penuh. Kolam air ini berwarna keemasan, halus, dan jernih. Qin Xianyu menuangkannya ke dalam mangkuk, tidak menyisakan setetes pun. Dia memegang mangkuk porselen di tangannya, dan mangkuk itu berisi air yang baru saja mendidih. Qin Xianyu tidak merasakan panas atau sensasi terbakar, hanya sedikit dingin. Namun, air mendidih pada dasarnya mendidih dan sangat panas. Meskipun tidak terasa atau terlihat, Qin Xianyu tetap percaya bahwa itu adalah semangkuk air mendidih. Qin Xianyu menutup matanya sedikit dan mengumpulkan energi sejatinya di mulut dan tenggorokannya. Dia mendongakkan kepalanya dan meminumnya dalam satu tegukan. Di balik kesejukan itu tersimpan kobaran api yang tak berujung. Dalam sekejap, energi vital yang melindungi seluruh bagian tubuh hilang sepenuhnya. Seperti sungai besar yang meluap, bersambung. Pedang giok itu lenyap ke dalam air, tanaman obatnya pun larut ke dalam, dan air pun menyusut seluruhnya, hanya menyisakan mangkuk kecil. Semangkuk air ini, meskipun tampak dingin, sebenarnya tertutupi oleh berbagai tanaman obat saripatinya tetap panas mendidih, cukup panas untuk melelehkan pedang giok dan semua tanaman obat. Airnya mengandung panas tak terbatas, berkobar bagai api, bahkan lebih kuat dari api biasa, menyerupai api sejati dan api abadi yang dijelaskan dalam teks Tao. Ketika Qin Xianyu meminum semangkuk obat, energi sejati yang melekat pada tubuhnya sebagai kekuatan pelindung tiba-tiba runtuh. Qin Xianyu menggertakkan giginya, napasnya mengepul seperti asap putih, seolah memancarkan api tak terlihat. Kulitnya yang semula putih dan halus kini berganti-ganti antara rona merah dan keemasan, perlahan berubah bentuk. Di dalam gubuk, pemuda itu duduk bersila, pakaiannya basah oleh keringat. Dia memejamkan mata dan menggertakkan giginya, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dalam keadaan linglung, asap putih seakan mengepul, berputar-putar di sekelilingku, bagaikan awan dan kabut, bagaikan kenyataan dan ilusi, tampak ada tetapi tidak ada. Semangkuk obat ini, setelah diminum, tidak mengendap di lambung, melainkan mengalir di sepanjang meridian, mengalir melalui anggota tubuh dan tulang. Kemanapun ia lewat, meridian akan larut dan lenyap. Dengan hancurnya semua meridian, energi sejati tidak dapat digunakan. Mulai sekarang, setiap gerakan akan menjadi lemah dan tak berdaya. Bukankah itu akan membuat seseorang menjadi lumpuh? Jantung Qin Xianyu berdebar kencang, dan ia segera berdiri. Namun, begitu berdiri, ia merasa seluruh tubuhnya terbakar dan kakinya lemas. Ia pun jatuh tersungkur ke tanah.
Saya terlalu terburu-buru dan lupa akan bahayanya. Saya benar-benar terlalu gegabah. Dia mengembuskan napas, hawa panas yang menyengat menyemprot ke lantai di depannya dan belakangnya, wajahnya tertutup udara panas. Ketika mereka melihat lagi, mereka terkejut. Lantai kayu di hadapanku hangus menghitam, seolah terbakar menjadi arang oleh api. Pada saat ini, Qin Xianyu samar-samar merasa bahwa obat itu tampaknya telah menghapus meridiannya, menyebar ke seluruh tubuhnya, secara bertahap melarutkan daging dan andalamnya, menyebabkan darahnya menguap dan tulang-tulangnya melunak. Anak laki-laki itu tergeletak di tanah, tak mampu berdiri. Kulitnya yang semula putih telah berubah menjadi merah tua karena panas darahnya yang menyengat, lalu berubah menjadi semburat kemasan karena obat rahasia. Pandangan Qin Xianyu berangsur-angsur kabur, dan dia kehilangan kesadaran. Rasanya seluruh tubuhnya akan meleleh, akan berubah menjadi genangan darah, berceceran di lantai kayu, lalu lenyap tak berbekas. Qin Xianyu merasakan perubahan dalam dirinya. Darahnya mendidih, daging dan tulangnya hancur, dan rasa sakit yang luar biasa mengaburkan pikirannya. Mungkinkah semua kerja keras dan usaha, yang pada akhirnya berharap untuk mengembangkan pedang Dao, pada akhirnya akan merugikan diri sendiri? Pendeta Tao muda itu bergumam dalam hati, mungkinkah semua kesusahanku tidak lebih dari sekadar dosis racun yang membasmiku? Ketika seseorang terluka, ia akan merasakan nyeri yang hebat. Jika tulang terluka, nyeri tersebut akan menjalar hingga ke sumsum tulang. Namun, seluruh tubuh Qin Xianyu, luar dan dalam, kulit, daging, darah, dan andalamnya, semuanya hangus dan meleleh oleh api tak terlihat. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Pikirannya perlahan menjadi kabur dan dia mengira dia tidak jauh dari kematian. Mungkin saat dia akhirnya menutup matanya dan jatuh ke dalam kegelapan, dia tidak akan pernah membukanya lagi, dan itu berarti dia benar-benar mati. Dan kemudian, kegelapan menyelimuti segalanya. Dalam sekejap, desahan panjang, disertai raungan amarah, bergema di dalam hatinya. Raungan naga, raungan harimau. Kedua suara ini, bagaikan sebuah kebangkitan yang tiba-tiba atau sambaran petir, mengusir kabut, menghancurkan ketakutan, dan memecah kegelapan. Qin Xianyu tiba-tiba terkejut, dan pandangan jernih muncul di matanya. Ilusi, lantai di depanku masih berwarna asli, tanpa hangus. Energi yang kuat dan berapi-api masih bercokol di dalam dirinya, seolah membakar di mana-mana, tetapi ketika ia memejamkan mata dan merasakannya, ia merasa meridiannya masih utuh, dan tulang serta dagingnya tidak rusak. Meskipun darah dan energinya bergejolak, ia tidak lagi bergejolak dan bergelora seperti sebelumnya. Raungan naga, raungan harimau, Qin Xianyu masih terguncang. Jika bukan karena kedua suara itu, dia mungkin sudah benar-benar mati sekarang. Bila seseorang meyakini dirinya sakit, lama-kelamaan, mereka benar-benar menjadi sakit. Sama seperti perasaan Qi, ia awalnya ilusi, namun pada akhirnya akan berubah menjadi Qi yang nyata dan nyata. Kalau dia percaya bahwa dagingnya mencair dan meridiannya hancur, dan bahwa dia akan mati dalam tidurnya, maka dia akan benar-benar tertidur dan tidak akan pernah bangun lagi. Qin Xianyu, mengabaikan asal suara auman naga dan lolongan harimau, segera duduk bersila dan mulai mengalirkan energi internalnya. Obat tersebut mengalir melalui meridian, tetapi tidak melautkannya. Obat tersebut hanya mengalir melalui meridian seperti Qi sejati, membiarkan meridian tetap utuh. Cairan obat tersebut mengalir melalui meridian, menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang, seolah-olah telah mengalir ke setiap bagian tubuh, dan akhirnya berkumpul di dada dan perut, tampaknya di titik akupuntur Tanzong, atau mungkin di dantian tengah. Setelah Qin Xianyu meminum semangkuk obat, obat tersebut didistribusikan ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya, mengalir melalui meridian utama dan minor, dan akhirnya berkumpul di dada dan perutnya. Hanya itu saja. Segala sesuatu sebelumnya tidak lebih dari sekadar ilusi yang menyertainya. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jadi, saat aku meminum ramuan itu, aku juga mengalami halusinasi. Kalau dalam halusinasinya itu ia sungguh-sungguh meyakini bahwa dirinya telah menelan racun yang telah merusak meridiannya, membakar andalamnya, serta melelehkan daging dan tulangnya, maka tanpa ada keraguan sedikit pun, ia tidak akan pernah bangun lagi. Namun dia akhirnya terbangun. Obat kemudian dikumpulkan di dada dan perut. Kemudian, api berkobar di hati Qin Xianyu, dan lapisan air merembes keluar dari bawah ginjalnya. Dalam 5 elemen, jantung termasuk api, dan ginjal termasuk air. Dalam 8 trigram, jantung terletak pada posisi Li, dan ginjal terletak pada posisi Kan. Ada api di jantung dan air di ginjal. Qin Xianyu tidak berani bersantai sedikit pun. Ia menggunakan catatan penjelasan sejati pedang Dao untuk membentuk air dan api dengan pikirannya, menciptakan sebuah kuali. Di tengah tungkukan Li terdapat kolam air kemasan. Dengan suara dengungan, kuali dan tungku tertutup, menyegel kolam air kemasan di dalamnya. Dengan menggunakan Kan dan Li sebagai kuali, air dan api saling melengkapi,
serta logam dan air sebagai fondasi obat, maka obat yang mujarab pun terwujud. Ledakan. Pandangan Qin Xianyu tiba-tiba berubah, seakan-akan dia berada dalam kehampaan yang kacau di mana langit dan bumi tidak dapat dibedakan. Ini bukanlah alam semesta luas di luar tubuh, melainkan mikrokosmos di dalam tubuh manusia. Ketika air dan api menyatu, dan obat dimurnikan dalam kuali, kelima unsur di dalam tubuh berubah dan bercampur menjadi satu, menjadi dunia yang kacau, kabur dan tak jelas, dengan kabut yang masih tersisa. Sebelum langit dan bumi terpisah, sebelum kesucian dan kekeruhan berubah, masih ada kekacauan primordial. Tiba-tiba secercah cahaya muncul, menembus semua kabut dan mengusir kekacauan, memisahkan energi jernih dari energi keruh, sehingga terciptalah langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Titik cahaya itu adalah kilatan pedang. Wujud asli cahaya pedang itu adalah pedang kecil, panjangnya sekitar 1/3/10 inci, berwarna putih bersih, dengan kilau kristal samar. Pedang giok itu melayang di tengah dantian, secara bertahap naik ke dantian atas, lalu tiba-tiba berhenti dan tetap diam. Qin Xianyu sangat gembira melihat Xiu telah menguasai pedang Dao, tetapi dia juga tercengang melihat kondisinya saat ini. Menurut penjelasan sejati pedang Dao, setelah pedang Dao terbentuk, ia akan naik ke dantian atas dan berada di dalam gunung leluhur di antara kedua alis. Sejak saat itu, dengan satu pikiran, seseorang dapat melenyapkan semua hal jahat di dalam tubuh. Tapi mengapa itu berhenti? Qin Xianyu tertegun dan sedikit panik. Tiba-tiba, pedang Dao bergetar dan secara bertahap tenggelam ke dalam dantian bawah, ke dalam energi primordial bawaan, dan diselimuti oleh aura asli tubuh manusia ini. Kitab suci pedang Dao bertentangan dengan arus, tidak naik ke dantian atas, tetapi turun ke dantian bawah. Qin Xianyu terdiam, rasa takjub muncul dalam dirinya. Pedang Dao telah dikuasai. Qin Xianyu sangat gembira dan berdiri, tetapi tiba-tiba berhenti, ekspresinya berubah dari tenang menjadi marah, matanya memerah, dan ia menggertakkan giginya. Saat aku masih kecil, orang tuaku sangat menyayangiku, dan aku sangat gembira. Namun, penjahat lokal seperti Lin Jiping sering membuat masalah, mengambil tanaman obat dan uang. Mengingat kejadian masa lalu ini, Qin Xianyu merasakan gelombang kemarahan yang luar biasa. Selain itu, ada sekelompok sepupu keluarga Qin yang membutuhkan apotek untuk menyediakan uang dan beras setiap hari. Terkadang, beberapa sepupu yang lebih muda bahkan datang ke apotek untuk makan. Mereka tinggal selama beberapa bulan. Namun, semua kebaikan ini hanyalah ilusi. Kerabat keluarga Qin ini bahkan bergosip tentang mereka di depan orang luar, mengatakan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Qin Xianyu juga marah mendengar kata-kata ini. Kemudian, setelah kematian kedua orang tuanya dan gurunya, ia dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Ketika ia benar-benar melarat, sepupu-sepupunya yang dulu berjasa padanya berbalik menyerangnya bagai serigala dan harimau, merebut apotek itu. Saat itu, hatinya dipenuhi amarah yang tak terkira. Seng, dengan kebencian yang mendalam. Untuk mendapatkan sedikit uang dan memenuhi kebu dewa, pemuda ini mengumpulkan tanaman herbal untuk mencari nafkah, mencuci pakaian, dan memasak sendiri, sebuah kehidupan yang sangat monoton. Di kaki Gunung Yinghuang, sekelompok seniman bela diri yang mengaku sebagai ksatria membasmi King Miao Er, memaksanya meramu obat, dan mengancam nyawanya. Ketika Xiaoqi diracuni bisa ular, orang-orang mempertanyakan keterampilan medisnya, dan Dr. Hu melontarkan komentar-komentar yang sinis. Di kediaman Liu, banyak dokter terkenal menyatakan penghinaan mereka, Ning Er waspada, dan Yue Lei mengejek mereka di pasar. Liu Quan dan Bai Mu dengan mudah menangkapnya, tetapi setelah meninggalkan peta pemandangan abadi gunung dan sungai, mereka ditabrak oleh konvoi Perdana Menteri, diserang lagi, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga mereka mencapai. Setibanya di ibu kota, berbagai masalah muncul, seperti tentara yang menghalangi jalan saat seseorang memasuki kota, dan ejekan Liu Wen di luar menara Heiyun, sementara Helang dan Tuan Muda Sang saling menantang di dalam. Provokasi. Segalanya membanjiri pikiranku. Setiap peristiwa yang membahagiakan, sekecil apapun, memberinya kebahagiaan tak terbatas. Setiap peristiwa yang tidak menyenangkan, sekecil apapun, hanya memberinya. Mereka merasa bahwa pihak lain harus dibasmi. Guansu, sang Taois tua, mengajarinya ilmu pedang, memberikan kekuatan batinnya, dan menyalurkan energi sejatinya. Ia sangat bersyukur, merasakan ikatan rasa terima kasih yang mendalam dan tak tergoyahkan antara guru dan muridnya. Namun, Taois tua ini, pendeta Tao tua itu sebelumnya telah mencuri buku panduan bela dirinya dan menanamkan cacing gu di dalamnya, yang membuatnya marah lagi. Ia merasa pendeta Tao tua itu memang pantas mati. Semasa kecil, beberapa anak tetangga pernah menindasnya, dan kenangan ini muncul di benaknya. Qin Xianyu berpikir, sekarang aku sudah berkultivasi. Setelah aku menyelesaikan pelatihan, aku akan kembali dan membantai mereka semua. Ekspresinya tidak dapat ditebak, kadang gembira,
kadang khawatir, kadang menggertakkan gigi, kadang berseri-seri karena gembira, kadang marah, kadang gembira, kadang tertekan. Ekspresi wajah Taois muda itu berubah cepat, awalnya menampakkan tatapan muram dan dingin, penuh niat membasmi, lalu berubah menjadi ekspresi gembira. Emosinya bergejolak. Dunia ini dipenuhi dengan dendam dan kasih sayang, disertai dengan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Pada saat ini, segala macam kenangan lama muncul dalam pikiran Qin Xianyu. Apapun yang mendatangkan kebahagiaan, sekecil apapun, bahkan memetik bunga, mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Sebaliknya, apapun yang mendatangkan ketidaksukaan, sekecil apapun, mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Dia pun menjadi sangat marah dan timbul niat membasmi dalam hatinya. Setelah mengalami suka atau duka yang luar biasa, temperamen seseorang seringkali berubah drastis. Namun, jika suka dan duka bertemu, akan muncul suka dan duka yang luar biasa pula. Kesedihan yang mendalam dan kemarahan yang mendalam. Semua emosi ini meluap, mencapai puncaknya, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Berbagai macam emosi, sukacita, amarah, duka cita, dan kesenangan, akan meluap, seringkali dalam wujud duka cita dan kegembiraan, duka cita dan amarah yang ekstrim. Konsekuensi yang tak terelakkan adalah perubahan temperamen yang drastis, hampir gila. Sejak saat itu, seseorang tidak akan lagi mengenal duka cita. Joy, yang tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat, berubah menjadi orang gila. Dalam hati Qin Xianyu, seolah-olah badai dahsyat tengah bangkit, bergolak tanpa henti. Apa yang telah terjadi? Dia merasakan ada sesuatu yang salah dan merasa sedikit panik. Kemudian, kepanikan dan ketakutan ini mencapai puncaknya, dan ia menjadi sangat panik dan ketakutan. Qin Xianyu berusaha sekuat tenaga untuk menutup matanya dan berhenti memikirkannya. Akan tetapi, banjir kenangan lama membanjiri dirinya, membuatnya tidak punya pilihan lain. Dia diam-diam melafalkan mantra untuk menenangkan pikirannya. Pikiranku bergejolak bagai badai yang mengamuk, bergolak dan bergolak. Dia masih diam-diam melafalkan mantra untuk menenangkan pikirannya. Badai yang mengamuk di hatiku langsung mereda, menjadi setenang danau, bahkan sehalus cermin, tak beriak sedikit pun. Setiap kali ia tenang, tidak peduli seberapa kuat atau bergejolak emosinya, ia akan menemukan kedamaian dan kembali ke keadaan pikirannya semula. Emosiku sudah tenang. Kali ini tidak terkecuali. Apa yang telah terjadi? Qin Xianyu menghela napas, masih terguncang. Mungkinkah itu juga salah satu ilusi? Apa yang dulunya ilusi kini didasarkan pada pengalaman masa laluku sendiri, dengan semua emosiku, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan, mencapai puncaknya. Saya menganggap diri saya memiliki pikiran yang lebih murni daripada kebanyakan orang, yang memudahkan saya menemukan kedamaian. Kalau tidak, mungkin kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa ini akan datang bersamaan, atau dia mungkin kemudian kehilangan kendali atas dirinya dan terjerumus ke dalam kegilaan. Qin Xianyu duduk di lantai, basah kuyup. Ia memejamkan mata sedikit. Di dalam dantiannya, di tengah energi kekacauan primordial, melayang sebuah pedang giok kecil, panjangnya tak lebih dari 1 inci 3/10 inci, seluruhnya berwarna putih. Murni dan tanpa cacat, sebening kristal dan berkilau. Demi pedang dao ini, belum lagi pencariannya akan tanaman obat dan pedang giok di masa lalu, hari ini saja sudah membuatnya merasa seperti hampir mati. Namun pada akhirnya, semuanya berhasil diselesaikan, bukan? Tiba-tiba, gumpalan kabut putih muncul dari pedang. Kabut putih merembes keluar sepanjang meridian dan menetap di jantung. Berdengung, gelombang panas yang hebat menyapu Qin Xianyu, wajahnya berubah marah, niat membasminya membumbung tinggi. Kemudian aura penyebab panas menyebar dari seluruh tubuh Qin Xianyu. Saat keresahan mereda, auman naga bergema, memancarkan semangat yang agung dan heroik, seakan-akan terbang gagah melintasi langit dan bumi, sebelum berangsur-angsur menghilang bersama keresahan. Bagaimana bisa ada auman naga di aura ini? Qin Xianyu dipenuhi keraguan dan keterkejutan, tetapi dia tahu bahwa auman naga ini berbeda dari auman naga dan lolongan harimau yang pernah membangunkannya sebelumnya, itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Satu suara, auman naga lainnya. Ia samar-samar merasakan bahwa kegelisahan ini tidak berasal dari dirinya sendiri. Raungan naga, yang tersembunyi di balik kegelisahan itu, juga bukan berasal dari dirinya sendiri. Namun dari manakah kegelisahan ini berasal? Ekspresi Qin Xianyu sedikit berubah, tetapi dia tidak terlalu khawatir, karena kegelisahannya akhirnya dipatahkan oleh pedang dao. Pedang dao menebas panas yang tersembunyi dalam dirinya, namun tidak berhenti di situ, sebaliknya, ia mengalir melalui area lain, memotong segala hal yang membahayakan dirinya. Hal-hal, misalnya, sejumlah kecil kotoran berbahaya terakumulasi di dalam tubuh melalui asupan makanan sehari-hari. Atau,
Misalnya, debu dan kotoran yang kita hirup. Aura, atau, misalnya, memar akibat cedera tersembunyi sebelumnya. Semuanya dimusnahkan oleh pedang Dao. Tubuh Qin Xianyu sedikit gemetar, tetapi matanya menjadi lebih jernih dan semangatnya menjadi lebih bersinar. Seberkas energi putih terpisah dari pedang, mengalir melalui meridian, dan langsung menuju telapak tangan kiri. Di telapak tangan kiri Qin Xianyu terdapat segel petir, dan di bawah segel petir tersebut terdapat cacing gu. Kepulan asap putih mendarat di telapak tangannya. Sebuah retakan muncul di telapak tangan Qin Xianyu, dan sesuatu keluar dari retakan itu. Cacing gu meninggalkan tubuh. Telapak tangan Qin Xianyu tidak berdarah langsung sembuh tanpa bekas luka, dan segel petir tetap utuh. Pada saat ini, darah dan ki Qin Xianyu mengalir dengan lancar, dan vitalitasnya berada di puncaknya. Zat-zat berbahaya di tubuhnya dihancurkan sepenuhnya oleh pedang Dao. Mereka yang mengolah pedang Dao akan kebal terhadap semua kejahatan. Ini adalah rekaman tentang hakikat sejati ilmu pedang. Bersambung. Mereka yang mengolah pedang Dao kebal terhadap semua kejahatan. Ini adalah catatan penjelasan sebenarnya tentang ilmu pedang. Hanya setelah Qin Xianyu benar-benar menguasai pedang Dao, dia baru memahami makna sebenarnya di balik kata-kata ini. Pedang Dao bukanlah pedang terbang dan tidak dapat meninggalkan tubuh, tetapi ia ada di dalam tubuh dan dapat menebas apapun yang berbahaya baginya, terlepas dari kotoran, racun, atau benda asing. Apapun yang berbahaya baginya akan hancur total. Tidak ada kekuatan jahat atau berniat jahat yang dapat memasuki tubuh. Qin Xianyu tenggelam dalam manfaat yang dibawa oleh pedang Dao, dengan hati-hati merasakan kondisi tubuhnya, dan sangat gembira. Pedang itu panjangnya 1/3 inci, sangat ramping, dan seluruh tubuhnya sebening kristal dan berkilau. Pedang itu melayang di dalam dantian, berada di antara ki sejati. Qin Xianyu menutup matanya dan bernapas. Antara langit dan bumi, terdapat pasokan udara keruh yang tak terbatas. Meskipun udara di pegunungan dan hutan terasa segar, itu hanya karena udara keruhnya berkurang. Qin Xianyu bermeditasi dan berkultivasi setiap hari, mengalirkan energi sejatinya. Udara keruh sering kali masuk ke dalam tubuhnya, tetapi kemudian dimurnikan menjadi ketiadaan oleh energi sejatinya. Namun, saat ini, setiap kali ia menarik napas, semua kotoran di udara keruhnya dilenyapkan oleh pedang Dao. Mulai sekarang, ia tidak perlu lagi membersihkan dirinya dengan ki sejati, sehingga menghemat banyak tenaga dalam kultivasinya. Sejak saat itu, tubuh seseorang menjadi sepenuhnya murni, dan praktik spiritual seseorang menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Wajah Qin Xianyu berseri-seri karena gembira. Tiba-tiba, seberkas energi murni muncul dari dantian, naik ke titik akupuntur Tanzong, naik perlahan, melewati tenggorokan, dan melewati menara 12 lantai. Qin Xianyu membuka mulutnya, dan gumpalan uap putih perlahan keluar darinya. Kabut putih mendarat di depan mereka, segera menembus lantai kayu dan menembus jauh ke dalam tanah di bawahnya. Bisakah pedang Dao juga digunakan melawan musuh? Qin Xianyu juga terkejut melihat kekuatan luar biasa kabut putih ini. Baru kemudian ia tersadar dengan kaget bahwa 7 titik akupuntur di tubuhnya telah terbuka tanpa disadari. Jika digabungkan dengan 13 titik akupuntur sebelumnya, kini ia memiliki 20 titik akupuntur yang terbuka. Bunga pembersih sumsum dikenal karena kemampuannya membersihkan sumsum dan memperkuat tubuh, serta meningkatkan kultivasi. Meskipun Qin Xianyu menambahkannya ke dalam resep untuk menetralkan racun yang disebabkan oleh sifat obat yang saling bertentangan, efek bunga pembersih sumsum tetap ada. Bahkan ketika cairan obat tersebut melewati banyak titik akupuntur dan meridian tubuh, ia juga membuka 7 titik akupuntur. Qin Xianyu merasakan hal ini dan tahu bahwa ia belum mencapai puncaknya. Sekarang setelah ia memiliki pedang Dao, ia mungkin bisa membuat terobosan lagi. Tepat pada saat itu, terdengar suara samar dari samping. Qin Xianyu menoleh dan melihat seekor serangga kecil berwarna biru putih, tidak lebih besar dari kacang kapri, menggigit sudut kantung air dan merangkak masuk. Kantong air itu diisi dengan cairan spiritual yang dikirim Shou Sun. Qin Xianyu sedikit mengernyit, mengulurkan tangan untuk menangkap serangga itu, dan meremukkannya hingga mati. Cacing gu ini telah berada di dalam dirinya selama berhari-hari. Begitu kambuh, ia akan menggerogoti sumsum tulangnya dan melahap darahnya, membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Qin Xianyu terus-menerus berkultivasi, takut cacing gu itu suatu hari nanti akan mencapai potensi penuhnya. Jika itu terjadi, kultivasinya tidak akan cukup untuk menaklukkannya, dan ia pasti akan dilahap dan dibasmi oleh cacing gu itu. Sekarang pedang Dao telah menghancurkan cacing gu, bahaya tersembunyi yang besar akhirnya telah disingkirkan dari pikiranku. Dia meraih kantung air, bermaksud menangkap cacing-cacing di dalamnya, tetapi tiba-tiba tangannya terhenti. Erangan lembut dan rendah terdengar dari kantung air. Qin Xianyu mengembangkan ki kekacauan primordial, membuatnya sangat peka terhadap niat membasmi, tetapi juga peka terhadap kebajikan.
Ia dapat merasakan bahwa cacing Gu tidak memiliki keganasan, juga tidak memiliki niat membasmi yang mengerikan, sebaliknya, ia agak lembut. Gumamannya yang rendah dipenuhi dengan kebajikan. Pendeta Tao itu berdiri di sana, tertegun, untuk waktu yang lama. Dia telah membaca beberapa buku yang menguraikan teknik Gu, yang menyatakan bahwa sebagian besar teknik Gu melibatkan meramu sejumlah racun yang kuat, dan cacing Gu yang akhirnya menjadi cacing Gu pastilah merupakan jenis yang paling ganas, dengan sifat ofensif yang sangat tinggi, dan siapapun yang menyentuhnya pasti akan mati. Cacing Gu sangat ganas, seperti yang terlihat dari lebah dewa bersayap. Kawanan lebah dewa bersayap itu mengincar darah sebagai mangsanya. Begitu makhluk hidup yang berdarah dan berenergi aktif, ia akan dilahap habis dalam sekali tarikan napas, tanpa menyisakan daging atau darah. Mereka sungguh ganas tak tertandingi. Tetapi cacing Gu ini ternyata lemah, dan tampak agak pemalu. Qin Xianyu tertegun lama, berpikir dalam hati, bahkan lebah ilahi bersayap pun takut pada cacing Gu ini. Kupikir cacing Gu ini seharusnya sangat ganas dan memiliki aura yang luar biasa, tapi bagaimana bisa seperti ini? Di sisi lain kantong air, sebuah lubang lain tiba-tiba muncul, tetapi tidak ada cairan spiritual yang mengalir keluar. Sebaliknya, sebuah benda biru putih jatuh ke tanah dari dalamnya. Setelah mengamati lebih dekat, Qin Xianyu menyadari bahwa cacing Gu berbeda dari yang sebelumnya. Qin Xianyu sebelumnya hanya melihat seekor serangga kecil berwarna biru putih seukuran kacang kapri, tetapi sekarang serangga itu telah tumbuh sepanjang jari dan tubuhnya yang terdiri dari 3 jari saling menyambung. Cairan spiritual itu memiliki efek membuat cacing Gu tumbuh dengan cepat. Sepertinya cacing Gu ini telah menghabiskan semua cairan spiritual, itulah sebabnya ia tumbuh menjadi bentuk ini. Qin Xianyu memeriksanya dengan cermat. Cacing Gu itu seluruhnya berwarna putih, agak transparan, dengan kilau biru samar. Sekilas, tubuhnya tampak biru dan putih. Garis-garis biru menghiasi tubuhnya, membentuk pola-pola yang memukau. Kepalanya agak bulat, dan matanya, seperti es biru atau kristal, tampak kabur dan tidak jelas, namun memantulkan sosok Qin Xianyu seperti cermin. Di kepala cacing tersebut, terdapat 2 antena, masing-masing sepanjang 1 inci, yang bergoyang sedikit, yang cukup menggemaskan. Ini adalah serangga yang sangat cantik. Meskipun itu adalah serangga, Qin Xianyu berpikir bahwa serangga yang begitu cantik pasti akan menarik banyak wanita. Jika Qin Xianyu tidak tahu betapa kuatnya cacing Gu ini, dia hampir akan mengira itu adalah serangga kecil yang tidak berbahaya dan lucu. Cacing Gu itu tidak memiliki sayap atau kaki, hanya tubuh lunak berwarna biru putih. Namun, dengan lompatan dari tanah, ia menerkam ke arah wajah Qin Xianyu. Ekspresi Qin Xianyu sedikit berubah, dan dia mundur beberapa langkah. Dengan sekejap, cacing Gu mendarat di lantai kayu dan mengeluarkan dengungan lembut. Qin Xianyu dapat mendengar sedikit keluhan dalam suara cacing Gu. Mungkinkah cacing Gu ini benar-benar memiliki perasaan? Pikiran itu membuat Qin Xianyu merinding. Ia mengangkat tangannya, ragu-ragu apakah akan langsung membasmi cacing Gu itu. Cacing Gu awalnya diciptakan oleh Master Guansu. Metode penciptaannya diperoleh secara kebetulan. Awalnya, yang tercipta hanyalah cacing Gu biasa. Berdasarkan pengalaman Master Guansu, selama seseorang mengembangkan kemampuan melepaskan ki sejati, racun cacing dapat dikeluarkan dari tubuh melalui titik akupuntur menggunakan metode pelepasan ki sejati. Namun, ini hanya bermanfaat bagi orang luar. Master Guansu belum pernah mengujinya sendiri, jadi beliau tidak pernah berpikir bahwa ki leluhur kekacauan primordial, sebagai ki asli, benar-benar dapat memelihara cacing Gu. Bagi cacing Gu, itu lebih efektif daripada mengikis darah dan ki, dan mereka tumbuh sangat cepat. Cacing-cacing Gu tumbuh dan bertransformasi, menjadi begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada di wilayah Gangsa pun tak berdaya melawannya. Menurut cendekiawan berjubah hijau, seseorang harus berkultivasi menjadi kultivator naga harimau agar dapat menggunakan naga biru dan harimau putih di dalam tubuh mereka untuk membasmi cacing-cacing Gu. Untungnya, Qin Xianyu telah mengolah pedang Dao, membuatnya kebal terhadap segala kejahatan, sehingga ia dapat memisahkan cacing Gu dari tubuhnya. Jika ia tidak mengolah pedang Dao, ia pasti perlu mengolah teknik naga harimau untuk membasmi cacing Gu. Namun, mengolah teknik naga harimau akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui, dan mungkin ia sudah dimangsa oleh cacing Gu sebelumnya. Cacing Gu ini ada di dalam tubuhku, mengancam nyawaku, tetapi setelah disingkirkan oleh pedang Dao, ia tak lagi menjadi ancaman. Namun, cacing Gu adalah makhluk beracun, dan mereka bisa menyerangku kapan saja. Karena mereka ancaman, mungkin sebaiknya aku basmi saja mereka, ya. Qin Xianyu memutuskan untuk membasmi cacing Gu. Namun, cacing itu bergerak ke kakinya dan tiba-tiba berbaring di punggung kakinya. Perasaan terikat merasuk ke kulitnya dan ke dalam hati Qin Xianyu. Pendeta Tao muda itu terdiam, tak sanggup menyerang. Cacing Gu ini diubah oleh energi primordial bawaan dan tumbuh dengan memakan energi darah.
Ki primordial adalah energi sejati yang dikultivasikan Qin Xianyu, dan Ki darah berasal dari garis keturunan Qin Xianyu sendiri. Oleh karena itu, cacing gu ini menunjukkan rasa kedekatan kepadanya. Saat ini, Qin Xianyu berterbuka kaki, dan cacing gu itu berbaring di kakinya. Sendewa lembut merasuki kulitnya. Karena cacing gu itu telah tumbuh dengan menyerap darah dan energi sejati Qin Xianyu, ia kini merasakan koneksi dengannya. Qin Xianyu samar-samar dapat merasakan perubahan emosi cacing gu itu. Pergi. Qin Xianyu tiba-tiba berpikir. Cacing gu melompat sedikit dan mendarat di atas meja. Qin Xianyu menoleh ke samping lagi, dan cacing gu mengikuti pandangannya dan melompat. Bisakah cacing gu ini mematuhi perintahku? Qin Xianyu mencoba beberapa kali lagi untuk memastikan apakah cacing gu dapat merasakan pikirannya. Selama Qin Xianyu memiliki pikiran, cacing gu dapat merespons keinginannya. Kejutan yang menyenangkan. Memikirkan hal ini, Qin Xianyu mencoba beberapa kali lagi, bermaksud menguji kemampuan apa yang dimiliki cacing gu, tetapi cacing gu hanya bisa bergerak di tanah, dan kadang-kadang ia akan menggerakkan tubuhnya dan melompat, tetapi tampaknya ia tidak mempunyai kemampuan lain. Tanpa kaki, ia hanya bisa bergerak perlahan di lantai. Tanpa sayap, ia tidak bisa terbang dan hanya bisa mengandalkan lompatan. Dengan gembira, pendeta Tao muda itu sedikit kecewa ketika menyadari bahwa cacing gu itu tampaknya tidak memiliki kemampuan nyata. Namun, setelah mengetahui bahwa cacing gu itu sangat patuh dan dapat mematuhi perintahnya, ia pun kehilangan keinginan untuk membasminya dan hanya memperlakukannya seperti anak guk-guk yang berperilaku baik di rumah. Dengan pemikiran itu, Qin Xianyu menyingkirkannya dan membiarkannya diam saja. Selanjutnya, mereka mengeksplorasi penggunaan pedang Dao. Pedang Dao sangat mendalam dan pasti memiliki banyak kegunaan. Namun, penjelasan sejati pedang Dao sangat sedikit mencatatnya, sehingga Qin Xianyu hanya dapat menjelajahinya sendiri. Setengah hari berlalu, Qin Xianyu tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, cepat-cepat menoleh, dan langsung tersentak. Cacing itu sebenarnya telah menggigit benang pengikat tas kain hitam milik lebah dewa bersayap, sehingga membuka dan mengendurkan bukaan tas tersebut. Namun, setelah kantong dibuka, lebah-lebah bersayap itu tidak berhamburan keluar dan berubah menjadi awan gelap. Sebaliknya, mereka perlahan-lahan merangkak keluar dari kantong satu persatu. Ratusan lebah bersayap muncul dari kantong, berbaris dalam formasi, satu demi satu, seolah-olah mereka terlatih dengan baik. Telapak tangan Qin Xianyu segera berkeringat dingin saat ia menggenggam segel petir, siap melepaskan petir telapak tangan kapan saja. Sekarang cacingku telah meninggalkan tubuhku, aku bukan lagi ancaman bagi mereka. Lebah-lebah dewa bersayap ini mungkin memangsa aku sebagai mangsa mereka. Ketika Qin Xianyu menunjukkan ekspresi waspada, para lebah dewa bersayap tampaknya merasakannya dan mundur satu demi satu. Qin Xianyu semakin terkejut. Pendeta Tao muda itu cerdas dan segera memahami bahwa cacing gu jelas dapat mengendalikan lebah dewa bersayap, dan bahwa cacing gu dapat merasakan pikiran Qin Xianyu. Pikiran Qin Xianyu tergerak. Ia menunjuk seekor lebah dewa bersayap dan memerintahkannya untuk terbang. Sambil berdengung, lebah dewa bersayap membentangkan sayapnya dan terbang. Ia berputar sekali di puncak sebelum mendarat. Seperti dugaanku, Qin Xianyu melepaskan tangannya, gembira. Selama aku punya pikiran, cacing gu ini bisa merasakannya dan kemudian mengendalikan lebah dewa bersayap. Dengan cara ini, aku bisa mengendalikan lebah dewa bersayap melalui cacing gu ini. Karena cacing gu ini bisa mengendalikan lebah dewa bersayap, pastilah tingkatannya lebih tinggi daripada lebah dewa bersayap. Kira-kira apa lagi keistimewaan luar biasa yang dimilikinya? Qin Xianyu baru saja selesai berpikir ketika dia mendengar gumaman pelan. Tentakel cacing itu bergerak sedikit, dan semburan cairan bening menyembur dari ujungnya, mendarat di salah satu lebah dewa bersayap. Lebah dewa bersayap itu gemetar dan berubah menjadi genangan air hitam. Sangat beracun. Qin Xianyu tiba-tiba terkejut. Bukan itu saja, semburan cairan bening lain menyembur dari tentakel cacing gu, mendarat di lebah dewa bersayap lainnya. Lebah bersayap itu bersenandung lembut, terus berputar dan berguling, terkadang melebarkan sayapnya, terkadang berguling-guling di tanah, menggigit lantai kayu dan merobek-robek papan kayu. Tak lama kemudian, lebah bersayap itu berhenti bergerak, benar-benar tak bernyawa. Serangga berbisa itu melepaskan racunnya, yang kemudian hinggap pada lebah dewa bersayap lainnya. Beberapa saat kemudian, tawon bersayap ini juga diracun hingga mati, tetapi gejalanya berbeda. Melihat racun cacing gu muncul kembali, Qin Xianyu segera menghentikannya. Separuh dari lebah dewa bersayap telah dibasmi oleh Chen Hao. Jika cacing-cacing gu ini menguji efek racun mereka satu persatu, kemungkinan besar mereka semua akan mati. Memikirkannya seperti ini, Qin Xianyu merasa beruntung. Untungnya, cacing gu ini hanya perlu melahap darah dan energi sejati saat berada di dalam tubuhnya jika tidak, jika ia memuntahkan aliran racun, ia pasti sudah mati. Namun,
Cacing Gu ini telah tumbuh pesat karena cairan spiritual Zhou Sun, dan belum sepenuhnya matang saat berada di dalam tubuhnya, jadi mungkin ia tidak memiliki racun. Setelah cacing Gu memuntahkan racun beberapa kali, Qin Xianyu menyadari bahwa racun di dalam cacing Gu berbeda dalam berbagai hal, dengan gejala yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, sebagian besarnya sangat beracun. Qin Xianyu memeriksa racun tersebut dengan saksama dan menyimpulkan bahwa jika seseorang diracuni oleh cacing Gu ini, meskipun mereka tidak langsung mati, racunnya tidak akan mungkin dihilangkan, sehingga kemungkinan bertahan hidup menjadi kecil. Setidaknya, dengan kemampuan medis Qin Xianyu sendiri, ia sama sekali tidak yakin dapat mengobati racun cacing Gu. Ia memiliki berbagai macam racun dan dapat mengendalikan lebah dewa bersayap. Sepertinya cacing Gu-mu cukup berguna. Qin Xianyu tertawa dan berkata, sepertinya kamu cukup membantu, tapi sayang kamu tidak bisa bergerak, kamu tidak punya kaki atau sayap. Belum sempat kata-kata itu terucap dari mulutnya, seekor lebah dewa bersayap terbang dan mendarat di depan cacing Gu. Cacing Gu melompat sedikit dan mendarat di lebah dewa bersayap. Lebah dewa bersayap terbang di udara, membawa cacing Gu melayang di udara. Qin Xianyu tertegun sejenak, lalu terkekeh dan berkata, jadi kau benar-benar bisa mengerti maksudku dan mengendalikan lebah dewa bersayap untuk membawamu kemana-mana. Kau sungguh luar biasa. Cacing Gu mengeluarkan dengungan rendah, tampak sangat senang, dan mendarat di Qin Xianyu. Semua lebah bersayap tergeletak tak berdaya di tanah, tidak berani bergerak. Qin Xianyu berkata, biarkan mereka kembali ke sarang mereka. Dengan bunyi dengungan, semua lebah bersayap itu terbang dan terbang ke dalam kantong kain hitam. Qin Xianyu menyaksikan dengan penuh kekaguman, tetapi kemudian teringat hari saat ia berhadapan dengan Chen Hao dan merasa sangat menyesal. Jika Qin Xianyu mampu mengendalikan cacing Gu saat itu, ribuan lebah dewa bersayap itu mungkin terlalu berat untuk dihadapi Chen Hao. Setidaknya, di bawah kendali Qin Xianyu, lebah dewa bersayap ini tidak akan menyerang tanpa henti seperti yang mereka lakukan hari itu, hanya untuk mati satu demi satu di bawah pedang Chen Hao. Saat ini, hanya ada beberapa ratus lebah dewa bersayap, tetapi mereka dapat dimanipulasi dan kegunaannya melampaui ribuan lebah dewa bersayap sebelumnya. Sarang di dalam kantong lebah hitam masih berisi telur serangga, dan kemungkinan besar sarang tersebut akan segera dipenuhi ribuan lebah bersayap. Pada saat itu, akan lebih menakjubkan lagi untuk menggerakkan lebah bersayap melawan manusia. Dulu, karena ada cacing Gu di tubuhku, lebah dewa bersayap tidak berani mendekatiku dan hanya memburu mangsa darah lainnya. Qin Xianyu bergumam dalam hati, karena itu, aku tidak pernah berani melepaskan lebah dewa bersayap dari kantong lebah hitam di tempat ramai. Sekarang aku bisa mengendalikan mereka melalui cacing Gu, aku tidak takut melukai orang yang tidak bersalah. Aku bisa mengendalikan lebah dewa bersayap untuk menyerang lawan saja. Melihat cacing Gu yang berwarna biru putih, bertubuh lunak, dan matanya yang bagaikan kristal dan cermin. Qin Xianyu merenung cukup lama sebelum berkata, mulai hari ini, kau akan dipanggil Gu Ulat Sutra Salju. Konon di antara seni Gu Ulat Sutra Emas adalah yang paling terkenal. Namun, cacing Gu ini tidak berwarna emas, tubuhnya berwarna putih dengan semburat kebiruan dan transparan, dan matanya kabur seperti kristal es dan kabut. Oleh karena itu, Qin Xianyu merasa nama Gu Ulat Sutra Salju paling tepat. Ulat Sutra Salju Gu tampak cukup puas saat bergumam lirih. Qin Xianyu berganti jubah Tao, lalu menempelkan kertas emas penjelasan sejati pedang Dao di dadanya. Meskipun ia telah menguasai pedang Dao, kertas emas ini terbuat dari bahan yang luar biasa, sangat fleksibel, dan hampir tidak ada yang bisa mematahkannya. Kertas emas ini adalah harta karun untuk melindungi tubuh, jauh lebih baik daripada cermin perunggu manapun yang dapat melindungi hati. Setelah menerima kertas emas itu, dia juga meletakkan pil giok, teknik sejati ki leluhur primordial pengadilan ilahi Istana Ungu, dan barang-barang penting lainnya ke dadanya. Akhirnya, dia membawa pedang King Li di punggungnya. Qin Xianyu duduk bersila dan mulai bermeditasi. Pedang Dao adalah impian Qin Xianyu sejak awal kultivasinya. Setelah beberapa kali pencarian, ia akhirnya mengumpulkan semua ramuan obat yang dibutuhkan, mendapatkan pedang giok, dan menempa pedang Dao ini. Kini setelah pedang Dao selesai, dan cacing Gu yang mengancam jiwanya telah dilenyapkan, Qin Xianyu sungguh gembira. Dengan pertempuran yang semakin dekat, masalah paling mendesak yang ada adalah pengolahan. Pedang Dao telah rampung, tetapi tingkat kultivasinya baru mencapai 20 titik akupuntur ibel duniawi. Dikatakan bahwa Chen Yuan berada di alam geng surgawi dan telah mengolah gangki, sedangkan tingkat kultivasi Qin Xianyu saat ini jelas tidak memadai. Saya perlu mengasingkan diri untuk berkultivasi dan mencapai terobosan. Qin Xianyu berkata, kali ini adalah terobosan titik akupuntur, yang berbeda dari meditasi dan latihan pernapasan biasa. Jika ada gangguan selama terobosan, titik akupuntur dapat rusak. Mohon lindungi saya. Si Ulat Sutra Salju Gu tampak agak bingung dan tidak begitu mengerti.
Qin Xianyu segera menyadari bahwa meskipun cacing gu ini dapat memahami niat manusia, ia tidak dapat memahami bahasa yang rumit. Setelah merenung sejenak, pendeta Tao muda itu memerintahkan, jaga gubuk ini baik-baik. Jangan ganggu aku. Tidak peduli apakah itu berasal dari manusia, binatang buas, atau bahkan semut atau serangga, ia tidak boleh diizinkan masuk ke dalam gubuk. Namun mengingat gu ulat sutra salju ini mengandung banyak racun mematikan dan dapat mengendalikan kawanan cacing gu ganas bernama lebah ilahi bersayap, mungkin kurang tepat jika dikatakan seperti itu. Jika seseorang datang mencarinya, bukankah dia akan menjadi korban yang tidak bersalah? Sebenarnya, ia telah menginstruksikan Raja Ming untuk tidak mengganggunya selama ia berlatih pedang dao secara sembunyi-sembunyi, dan ia telah menyiapkan persediaan makanan dan air untuk beberapa hari. Biasanya, kecuali Qin Xianyu sendiri yang turun gunung, tidak ada yang berani mengganggunya. Namun, selalu ada kemungkinan hal-hal tak terduga. Qin Xianyu segera memberi instruksi, usir saja mereka, jangan basmi siapapun. Ulat sutra salju gu tiba-tiba berteriak, dan gumpalan awan gelap yang besar keluar dari kantung lebah hitam, menutupi tempat tinggalnya. Salah satu lebah dewa bersayap mendarat, mengambil gu ulat sutra salju, dan terbang menuju jendela. Dalam sekejap, gumpalan besar awan gelap tumpah keluar jendela, terbang di atas dan di sekitar rumah, sementara sebagian lagi beristirahat di rumput dan di dahan-dahan. Lebah-lebah bersayap itu tak lagi seganas sebelumnya. Alih-alih menyerang mangsa saat melihat darah, mereka tetap diam dan menunggu perintah. Mereka terbang di sekitar gubuk atau bertengger di antara rerumputan dan pepohonan, berperilaku sangat jinak. Setelah terbiasa dengan sifat ganas lebah dewa bersayap, Qin Xianyu mau tidak mau merasa sedikit aneh melihat pemandangan ini. Ia terkekeh 2 kali, tawanya diwarnai kegembiraan. Melihat keluar jendela, saya melihat langit cerah dan sinar matahari sangat terang. Perbukitan hijau dan pepohonan di bawah terik matahari. Rusa liar dan kambing gunung berkeliaran, mongki-mongki melolong dan menangis. Bagaimana mungkin seseorang bisa menggambarkannya sebagai tempat yang penuh dengan kehidupan? Qin Xianyu memandang vila pegunungan di gunung lain di dekatnya, dan baru setelah beberapa lama dia mengalihkan pandangannya. Dia memejamkan matanya sedikit dan merenung dalam diam. Roh-roh jahat terbagi dalam 2 wilayah. Mereka yang memasuki wilayah ini untuk pertama kalinya disebut Ibel Duniawi, dan mereka memiliki total 72 titik akupuntur. Ketika ke-72 titik akupuntur roh jahat setempat telah disempurnakan, seseorang dapat memadatkan ki. Pada saat itu, ia disebut geng surgawi. Alam ini memiliki total 36 titik akupuntur. Setelah 36 titik akupuntur geng surgawi disempurnakan, 72 titik akupuntur Ibel Duniawi ditambahkan, sehingga totalnya menjadi 108, yang sesuai dengan jumlah sirkuit surgawi kecil, sehingga melengkapi siklus geng dan Ibel. Setelah ki dan sa disempurnakan, seseorang dapat bersiap untuk memindahkan tungku dan mengganti kuali, mengambil air dari kan dan mengisi api dari li, sehingga memasuki tahap awal naga dan harimau. Qin Xianyu telah membuka 20 titik akupuntur sejauh ini, namun ini belumlah batasnya. Qin Xianyu merasa dengan energi sejatinya saat ini, membuka lebih banyak titik akupuntur tidak akan sulit. Selain itu, dengan pedang dao di tubuhnya, membuka titik akupuntur akan lebih efisien. Meskipun dia sangat gembira dengan kultivasi pedang dao dan perolehan cacing gu, Qin Xianyu secara alami dapat dengan mudah menenangkan pikirannya. Dia hanya duduk bersila, dalam hati melafalkan 2 mantra yang menenangkan, dan pikirannya segera menjadi tenang, tanpa fluktuasi lebih lanjut. Ketika pikiran berada dalam keadaan kosong dan jernih, seseorang tidak menyadari segala hal di dunia luar. Tak terdengar auman harimau, lolongan monyet, desiran pohon tertiup angin, kicauan serangga, tak ada suara apapun. Pendeta Tao muda itu mengatur pernafasannya, dan setiap kali dia bernafas, energi sejati dalam tubuhnya berangsur-angsur meningkat. Dunia dipenuhi udara keruh. Meskipun terdapat bunga, rumput, dan pepohonan di pegunungan dan ladang, yang mengurangi kekeruhan udara, hal itu tetap tak terhindarkan. Dulu, Qin Xianyu harus menggunakan ki sejatinya untuk memurnikan ki keruh agar tidak menumpuk di tubuhnya dan menyebabkan penyakit. Namun kini, dengan pedang dao, ia hanya memiliki ki murni setiap kali bernapas, dan ki keruh tersebut langsung dihancurkan oleh pedang dao saat memasuki tubuhnya. Dengan cara ini, ia menghemat waktu dan tenaga dalam mengasah ki sejatinya, sehingga kultivasinya menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Qin Xianyu mengaktifkan teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu. Ketika ki leluhur primordial bersirkulasi dengan lancar di dalam tubuhnya tanpa hambatan, ia mengarahkan ki sejati untuk menyerang titik-titik akupuntur. Dengan suara keras, titik akupuntur itu pecah tanpa halangan apapun. Qin Xianyu tidak berhenti. Ia menyalurkan energi sejatinya melalui titik akupuntur, menopangnya, meninggalkan jejak energi sejati di titik akupuntur tersebut, lalu memindahkan sisa energi sejatinya ke titik akupuntur lain. Suara teredam lainnya,
seperti guntur, datang dari dalam tubuh pendeta Tao muda itu, dan titik akupuntur lainnya terbuka. Setiap kali ia membuka titik akupuntur, Qin Xianyu akan meninggalkan secerca energi sejati dan menanamkannya di titik akupuntur tersebut. Karena Qi sejati hadir di titik akupuntur, kekuatannya meningkat pesat, dan selain di dantian, Qi sejati punya tempat lain untuk disimpan. Semakin banyak titik akupuntur yang dibuka, semakin banyak energi sejati yang dapat disimpan. Di antara para praktisi dengan tingkatan yang sama, semakin banyak titik akupuntur yang dibuka, semakin melimpah energi sejati mereka, dan sirkulasinya pun akan semakin lancar dan efisien. Saat ini, Qin Xianyu telah membuka 17 titik akupuntur dengan energi sejatinya, sehingga totalnya menjadi 37 titik akupuntur, termasuk 20 titik akupuntur asli. Ia telah membuka lebih dari separuh dari 72 titik akupuntur yang dibutuhkan untuk alam ibel bumi. Karena setiap kali titik akupuntur dibuka, seberkas energi sejati harus ditanamkan, sehingga energi sejati yang tersisa tidak cukup untuk membuka titik akupuntur ke-18. Namun, ia masih belum puas. Dengan pikiran, pedang Dao memisahkan seberkas energi putih dan langsung menuju titik akupuntur di telapak tangannya. Titik akupuntur tersebut terletak di tengah telapak tangan kiri dan disebut titik akupuntur pusat telapak tangan, juga dikenal sebagai titik akupuntur Laogong atau titik akupuntur Wuli. Namun, dalam teks-teks Tao, titik ini disebut titik akupuntur jalan hantu. Titik akupuntur ini mengandung Qi yang diubah dari kelembapan tanah limpa dalam tubuh manusia, dan Qi serta darah di dalamnya berasal dari tanah, oleh karena itu disebut juga jalan hantu. Titik akupuntur ini termasuk dalam elemen api dan mengandung segel guntur. Begitu titik akupuntur ini terbuka, api akan membantu kekuatan guntur, dan interaksi guntur dan api akan meningkatkan kekuatan guntur di telapak tangan hingga 30%. Yang terpenting, setelah titik akupuntur ini terbuka, ia dapat menyimpan Qi sejati dan langsung mengalirkannya untuk menghasilkan guntur telapak tangan. Setelah itu, tidak perlu lagi memobilisasi Qi sejati dari dantian dan melewati banyak meridian untuk mencapai telapak tangan kiri. Dengan cara ini, kecepatan melepaskan petir telapak tangan akan menjadi berkali-kali lipat lebih cepat. Hanya dengan pikiran, guntur bergemuruh. Berdiri di kaki gunung, menatap ke atas gunung. Di gunung, dekat puncak, ada sebuah hunian, tersembunyi di antara pepohonan pinus dan cemara yang hijau. Di sekitar tempat tinggalnya, gumpalan asap putih mengepul, mungkin berasal dari api unggun, namun asap tersebut menyerupai kabut putih atau bahkan awan langit. Beberapa orang mendongak ke arah gunung dan melihat gubuk-gubuk berada di atas gunung, dikelilingi awan dan kabut, sehingga terasa seperti tempat peristirahatan yang terpencil. Lelaki itu tak dapat menahan tawa dan berkata, apakah disitulah penganut Taoisme Ascension membangun gubuknya? Segera seseorang menjawab, inilah tempat tinggal sang Taois kenaikan. Sejak duelnya dengan Chen Yuan, beliau telah membangun pertapaan di sini. Banyak kultivator di daerah sekitar datang untuk melihat tingkah laku sang Taois kenaikan, tetapi sayangnya, selama berhari-hari, sang Taois kenaikan tetap menyendiri di pertapaannya dan tidak keluar, sehingga tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Karena kamu ingin menemuinya, mengapa tidak mendaki gunung untuk mengunjunginya? Pria itu baru saja tertawa terbahak-bahak dan berkata, lihatlah letak gubuk ini. Gubuk ini terletak di lereng gunung, dekat puncak, tersembunyi di antara pepohonan, muncul dan menghilang, dengan gumpalan asap mengepul darinya. Gubuk ini benar-benar seperti seorang pertapa. Tapi aku penasaran, apakah dia seorang abadi atau hanya manusia biasa? Kalian semua penasaran, kan? Pria di sebelahnya merasa sangat arogan. Akhir-akhir ini, reputasi penguasa Dao berbulu begitu besar sehingga bahkan para kultivator yang telah mencapai kesempurnaan agung ibel bumi pun mungkin enggan bersikap tidak menyenangkan terhadap penguasa Dao berbulu. Selain para kultivator setingkat geng surgawi, siapa lagi yang berani menyinggung penguasa Dao berbulu dengan mudah? Setelah diamati lebih dekat, orang gila itu tampaknya berusia sekitar 40 tahun, dan dengan sedikit dugaan, usianya yang sebenarnya adalah sekitar 50. Orang gila itu berkata, saudaraku, tak perlu menebak. Nama keluargaku Jin, dan nama pemberianku Guangmu. Jin Guangmu. Orang-orang di dekatnya tersentak. Pria ini berusia 58 tahun ini. 18 tahun yang lalu, sebelum menginjak usia 40, namanya tercatat dalam daftar orang-orang luar biasa. Ia sempat dihapus dari daftar karena telah mencapai batas usia, tetapi saat itu ia telah menunjukkan energi sejatinya. Ia berada di peringkat 20 teratas dalam daftar tersebut. Selama 18 tahun terakhir, ia telah berkultivasi hingga mencapai tingkat gangsa, dan beberapa orang berspekulasi bahwa dengan kultivasinya saat ini, ia mungkin dapat menyaingi 10 besar dalam daftar tersebut. Namun pada titik ini, tampaknya lebih dari itu. Penguasa Taois kenaikan menjadi terkenal dalam semalam, dan di bawah namanya terdapat mayat Chen Hao, yang berada di peringkat ke-7 dalam daftar individu luar biasa.
Chen Hao adalah penguasa alam ibel bumi, dan penguasaannya terhadap pedang terbang belum tentu kalah dengan penguasaan alam geng surgawi. Mungkinkah Jin Guangmu telah mencapai alam geng surgawi? Sekalipun dia bukan ibel surgawi, dilihat dari kepercayaan dirinya, dia pastilah ibel duniawi yang kesempurnaan agung. Jin Guangmu tertawa terbahak-bahak. Ia menarik pria di sampingnya dan berkata, ikut aku naik gunung. Aku ingin melihat seperti apa sikap Taois kenaikan yang baru terkenal ini. Tunggu, tunggu, jangan impulsif. Ekspresi pria itu berubah drastis, dan ia segera menggelengkan kepalanya. Saudara Jin baru tiba di ibu kota tadi malam, jadi ada beberapa hal yang mungkin belum kau ketahui. Beberapa hari yang lalu, Tetua Sun, yang memiliki kultivasi alam ibel bumi, dengan paksa masuk ke kediaman Taois kenaikan. Akibatnya, cakram sihir pelindungnya, harta karun yang begitu berharga, digeledah, dan seorang senior lain yang menemaninya menghancurkan harta karun itu dan menawarkan kuas jimatnya. Kami semua menderita kerugian besar. Taois kenaikan ini sangat kejam. Mengapa kita harus memprovokasi dia? Jin Guangmu mengangkat sebelah alisnya dan berkata, apakah kamu takut? Lelaki itu mengumpat dalam hati, hanya hantu yang tidak takut. Ngomong-ngomong, Taois abadi berbulu sedang berduel dengan Chen Yuan, dan kita akan melihat kehebatan mereka cepat atau lambat. Kenapa buru-buru mengintai Chen Yuan? Pria itu menunjuk ke gunung dan berkata, lihat gubuk itu, diselimuti asap dan awan. Jelas itu ulah Taois abadi berbulu. Dia belum keluar selama berhari-hari, jelas sedang menyendiri. Dia sedang mencari celah untuk mempersiapkan pertarungannya dengan Chen Yuan. Jika kita mengganggu pengasingannya, itu akan menjadi perseteruan yang tak terdamaikan. Waktu terobosan berbeda dengan kultivasi biasa. Selama kultivasi normal, jika seseorang terganggu, paling-paling energi sejatinya akan teralihkan, dan umumnya, konsekuensinya tidak akan serius. Namun, jika seseorang terganggu selama terobosan, 9 dari 10 titik akupuntur akan runtuh, energi sejati akan menghilang, dan dalam kasus yang parah, seseorang akan meninggal. Bahkan paling tidak, hal itu akan mengakibatkan penyimpangan Qi. Jin Guangmu bertanya, wawasanmu cukup bagus, nak. Meskipun kamu baru mencapai tahap penginderaan Qi, itu masih lumayan. Siapa namamu? Pria itu berkata dengan suara rendah, junior ini adalah Renlin. Baiklah, kaulah, kata Jin Guangmu, naiklah gunung bersamaku. Asal kau memuaskanku, aku akan menjadikanmu muridku setelah kita turun gunung. Renlin menggertakkan giginya lama sekali, menduga bahwa Jin Guangmu mungkin tidak akan selamat setelah mengganggu Taois kenaikan setelah naik gunung, tetapi keberuntungan sedang dalam bahaya, jadi dia hanya bisa mengangguk. Jin Guangmu berbalik dan berkata, kalian semua, para kultivator, datang ke sini ingin bertemu dengan Taois yang telah naik ke atas, tetapi Taois kecil itu ada di sana, tetapi kalian tidak berani mengganggunya dan hanya berlama-lama di kaki gunung. Sungguh menggelikan. Jika kalian ingin bertemu dengannya, ikutlah denganku. Jin Guangmu melambaikan tangannya dan berkata, dia hanya seorang pemuda, seberapa besar keterampilan yang mungkin dimilikinya. Sekitar selusin orang di sekitar mereka saling bertukar pandang, dan beberapa di antaranya tidak dapat menahan diri untuk maju selangkah dan mengikuti Jin Guangmu mendaki gunung. Begitu seseorang memulai, orang lain akan mengikuti. Dengan Jin Guangmu, mantan pakar dalam daftar tokoh terkemuka, memimpin, mereka merasa sedikit percaya diri. Lagi pula, hukum tidak menghukum massa. Ada hampir 20 orang di sini. Tentunya penguasa Taois Ascension tidak akan membasmi mereka semua. Lebih jauh lagi, dengan lebih dari 20 orang kultivator dan beberapa seniman bela diri, ditambah Jin Guangmu, yang memiliki kekuatan seorang kultivator gangsa dan cukup percaya diri, mereka belum tentu tidak sebanding dengan penguasa Dao berbulu. Sekelompok orang berjalan setengah jalan mendaki gunung dan mendekati gubuk itu. Berdengung. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Itu bukan angin, melainkan suara kepakan sayap yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang mendongak dan melihat awan gelap turun. Itu bukan awan gelap, melainkan segerombolan lebah dewa bersayap. Lebih dari 20 orang semuanya ketakutan dan berkumpul di satu tempat. Akan tetapi, kawanan lebah bersayap itu tidak menyerbu maju, melainkan mengepung sekelompok orang itu. Salah satu praktisi bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan melepaskan tebasan yang kuat. Orang ini adalah seorang kultivator yang mampu menggerakkan Qi dan darah. Ia mengetahui urusan para kultivator tahu secara kebetulan dan dengan demikian mencari peluang di mana-mana. Serangan ini memiliki kekuatan untuk menggerakkan energi vital dan menebas lebah dewa bersayap. Dengan bunyi dengungan, lebah bersayap itu jatuh ke tanah. Dia menghela napas lega, berdengung. Lebah bersayap itu tiba-tiba bangkit kembali, menambahkan alur lain pada karapasnya. Namun, serangan ini akhirnya gagal membelah karapasnya, hanya menyebabkan kerusakan ringan. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini diam-diam merasa ngeri.
Jin Guangmu tiba-tiba mendengus dingin. Ia melangkah maju, mengulurkan tangan, dan menekan ke bawah, berniat menghancurkan kawanan lebah dewa bersayap di depannya. Akan tetapi, saat tangannya terulur, Jin Guangmu menjerit. Seekor lebah dewa bersayap, dekat dengan tanah dan tersembunyi di antara rumput, menyengat Jin Guangmu di kakinya. Jin Guangmu menggertakkan giginya dan mengiris sepotong daging. Daging dan darahnya jatuh ke tanah, hangus menghitam, pemandangan yang membuat semua orang yang hadir merasa ngeri. Jin Guangmu melangkah mundur, ekspresinya tidak yakin, dan bertanya, apa ini? Renlin menelan ludah dan berkata, konon, penguasa Dao Ascension memiliki sarang lebah ilahi bersayap, yang merupakan serangga Gu sejati. Saat melawan Chen Hao, setengahnya hilang. Kurasa ini adalah lebah ilahi bersayap itu. Jin Guangmu meraung, omong kosong. Lebah-lebah hitam ini sangat licik dan berbahaya. Sekalipun Chen Hao menguasai pedang terbang, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan separuh dari lebah dewa bersayap ini? Kata-katamu tidak benar, dan aku tidak puas dengannya. Setelah kau meninggalkan gunung, lupakan saja keinginanmu untuk menjadi muridku. Renlin tersenyum pahit. Seorang lelaki tua berkata, konon, lebah dewa bersayap akan menerkam makhluk hidup apapun yang mereka lihat, melahap darah dan menggerogoti tulang. Mengapa kawanan lebah dewa bersayap ini hanya mengepung kita tanpa menyerang? Siapa tahu, bahkan Jin Guangmu tidak berani bergerak, dan orang-orang lainnya berdiri bersama, tidak berani bergerak. Akhirnya, seseorang tak kuasa menahan keterkejutannya. Seniman bela diri yang sebelumnya menguasai seni sirkulasi ki dan darah itu meninggalkan pedang bajanya dan terus menerobos masuk ke tengah kerumunan. Tepat pada saat itu, 3 lebah dewa bersayap melepaskan diri dari kawanan itu, mengambil pisau baja yang terjatuh ke tanah, dan perlahan mundur. Apa yang diinginkan lebah bersayap ini? Di dalam gubuk. Setelah Qin Xianyu membuka titik akupuntur di telapak tangan kirinya, ki sejati dapat disimpan di titik akupuntur tersebut. Sejak saat itu, guntur telapak tangan dapat dilancarkan secara instan tanpa harus melewati banyak meridian dari dantian ke telapak tangan kiri. Setelah menembus titik akupuntur di telapak tangannya, dia tidak berhenti, melainkan menggunakan pedang daunnya untuk menembus berbagai titik akupuntur lainnya. Awalnya, ia menggunakan energi sejatinya sendiri untuk membuka titik akupuntur satu per satu, lalu meninggalkan energi sejati di titik-titik tersebut. Karena itu, ia hanya membuka 17 titik akupuntur, dan energi sejati yang tersisa tidak cukup untuk membuka titik akupuntur ke-18. Namun, saat ini, Qin Xianyu tidak lagi menggunakan energi sejati untuk menembus titik-titik akupuntur, melainkan hanya menggunakan pedang dao untuk menembus titik-titik akupuntur satu per satu. Pedang dao tidak memotong objek luar, tetapi hanya memotong semua hambatan dan kerugian dalam tubuh. Setelah Qin Xianyu menggunakan pedang dao untuk menerobos titik akupuntur ke-53, dia berhenti. Bukan karena pedang dao tidak dapat membuka titik akupuntur lagi, melainkan karena tenaga dalam Qin Xianyu telah terkuras habis, sehingga tidak ada lagi tenaga dalam di titik akupuntur tersebut. Begitu pedang dao membuka titik akupuntur, tidak ada energi sejati yang tersisa di dalamnya, dan tak lama kemudian titik itu tertutup lagi. Dengan energi sejatiku, aku hanya bisa meninggalkannya di 53 titik akupuntur, apakah itu tidak cukup? Qin Xianyu mendesah dalam hati. Sebenarnya, dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia hanya mampu membuka 37 titik akupuntur dan menyimpan 37 untai energi sejati, dengan energi sejati yang tersisa tidak cukup untuk membuka sisanya. Namun, dengan pedang dao, ia dapat dengan mudah membuka titik akupuntur dan menyimpan energi sejati tanpa bergantung pada energi sejati. Akan tetapi, karena energi sejatinya terbatas, energi tersebut habis setelah mencapai hanya 53 titik akupuntur. Secara umum, kultivasi gangsa adalah proses yang lambat dan teliti. Membuka setiap titik akupuntur sama sulitnya dengan mengolah 1 inci ki sejati dalam tahap pemurnian ki. Bagi para kultivator biasa di wilayah gangsa, level kultivasi ini hanya dapat dicapai melalui akumulasi bertahap. Setelah setitik energi sejati ditanam di suatu titik akupuntur, energi sejati yang tersisa tidak cukup untuk membuka titik akupuntur lainnya. Oleh karena itu, seseorang harus berkultivasi secara perlahan, meningkatkan kultivasi energi sejati, dan baru setelah energi sejati meningkat, seseorang dapat membuka titik akupuntur berikutnya, menanam setitik energi sejati, lalu melanjutkan kultivasi dalam jangka waktu yang panjang, menunggu energi sejati meningkat lebih lanjut sebelum membuka titik akupuntur berikutnya. Siklus ini terus berulang. Baru setelah itu seseorang dapat mencapai alam gangsa. Pada dasarnya, kebanyakan orang dengan atribut gangsa, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka sampai meninggal karena usia tua, mungkin tidak dapat membuka semua 72 titik akupuntur ibel duniawi. Namun, Qin Xianyu berbeda. Dengan pedang dao, ia tidak hanya dapat membuka 72 titik akupuntur ibel bumi, tetapi juga 36 titik akupuntur geng surgawi.
Namun, masalah utamanya adalah energi sejatinya sendiri tidak cukup untuk meninggalkan benih energi sejati di setiap titik akupuntur. Orang biasa menderita kekurangan energi vital untuk membuka titik akupuntur mereka. Namun, Qin Xianyu menderita kekurangan energi vital untuk disimpan di titik akupunturnya bahkan setelah titik akupunturnya dibuka. Ketika saya berada di tahap pemurnian Qi, saya memiliki 13 inci Qi sejati, yang lebih dalam daripada kultivator biasa. Oleh karena itu, di tahap Gangsa, lebih mudah bagi saya untuk membuka titik akupuntur daripada orang biasa, dan saya dapat menyimpan lebih banyak Qi sejati. Qin Xianyu merenung, pada tingkat yang sama, energi sejatiku mungkin lebih melimpah daripada kultivator biasa. Namun, meskipun energi sejatiku lebih melimpah daripada orang biasa, energi itu masih terbatas, dan pada akhirnya aku hanya bisa membuka 53 titik akupuntur. Akhirnya, tatapannya tertuju pada vas porselen di depannya. Di dalam botol porselen itu terdapat pil pengubah tulang api yang dikirimkan oleh bocah bangau putih. Chen Yuan, Qin Xianyu menggumamkan sesuatu dan menuangkan 2 pil pengubah tulang api yang Huo Huan Gu dan pil pengubah tulang api yang memiliki warna dasar putih dengan aksen seperti awan kuning, dan aroma obat yang ringan. Qin Xianyu sebelumnya hanya pernah melihat obat-obatan yang diremas menjadi bentuk pil, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat ramuan asli. Obat tersebut ditempatkan di dalam tungku dan dipanaskan oleh api tanah. Kemudian, obat tersebut disempurnakan oleh seorang ahli alkimia yang telah menguasai seluruh ilmu Tao. Pil-pil tersebut terbentuk secara alami dan memang merupakan obat-obatan surgawi. Qin Xianyu tidak tahu apakah obat itu asli atau palsu, atau apa efeknya. Namun, seperti yang dikatakan Zhou Xun, Chen Yuan, sebagai talenta muda dan peringkat kelima dalam daftar individu berprestasi, akan meremehkan penggunaan metode semacam itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika obat itu palsu dan mengandung racun yang mematikan, mengapa dia harus takut saat ini? Setelah memeriksanya, Qin Xianyu membuka mulutnya sedikit dan menelan kedua pil pengubah tulang api yang secara bersamaan. Pil tersebut meleleh saat dimasukkan ke mulut, jatuh ke tenggorokan, dan ditelan, disitulah efek pengobatannya mulai terasa. Rasa terbakar menjalar dari dalam, menjangkau seluruh bagian tubuh, terasa hangat, dan berangsur-angsur menjadi kesemutan. Memanggil, pedang Dao memisahkan gumpalan energi putih dan menebas pil pengubah tulang api yang telah meleleh. Meskipun ini adalah ramuan asli yang dimurnikan dalam tungku, ini bukanlah pil ajaib, dan selalu ada beberapa kotoran. Bagaimanapun, eliksir adalah obat, dan mungkin mengandung residu, sejumlah kecil zat yang berbahaya bagi tubuh, atau endapan. Singkatnya, mengonsumsi terlalu banyak eliksir bukanlah hal yang baik. Kabut putih yang dipisahkan dari pedang Dao dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran dalam pil dan menghilangkan endapan kecil apapun yang berbahaya bagi tubuh. Secara logis, Qin Xianyu baru saja membuka titik akupunturnya secara paksa, dan sekarang, dengan menggunakan pil pengubah tulang api yang untuk meningkatkan kultivasinya, ia pasti akan mengalami ketidakstabilan pada fondasinya. Terlebih lagi, karena energi sejatinya tidak diolah sendiri, ia akan merasa tidak stabil. Namun, pedang Dao telah menghilangkan ketidakmurnian, hanya menyisakan efek pengobatan yang paling murni, sehingga mencegah energi sejati menjadi tidak murni dan menghilangkan ketidakstabilan pada fondasinya. Saat efek pil pengubah tulang yang Huo perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, Qin Xianyu diam-diam mengedarkan teknik sejati Qi leluhur primordial pengadilan ilahi Istana Ungu, perlahan-lahan meningkatkan Qi sejatinya. Dia merasakan energi internalnya terakumulasi sedikit demi sedikit, tampaknya lambat, tetapi kecepatannya tak terhitung kali lipat dibandingkan saat dia bermeditasi dan berkultivasi. Faktanya, setiap titik akupuntur berbeda-beda, ada yang mudah dibuka, sementara yang lain lebih aman. Lebih lanjut, beberapa titik akupuntur berbeda pada setiap orang, ada yang dapat dengan mudah membuka titik akupuntur tertentu, sementara yang lain, titik akupuntur tersebut tidak mudah ditembus. Qin Xianyu merasakan memang ada beberapa titik akupuntur di tubuhnya yang cukup stabil dan sulit ditembus, seperti titik akupuntur telapak tangan kirinya yang sangat sulit ditembus. Namun, di bawah kendali pedang Dao, semua rintangan dapat diatasi. Dia menerobos 12 titik akupuntur dan menanamkan energi sejati yang diperoleh dari pil pengubah tulang api yang ke dalamnya. Selama retret ini, ia membuka 65 titik akupuntur di tubuhnya, tetapi akhirnya harus berhenti karena energi vitalnya tidak mencukupi. Qin Xianyu kini berada dalam kondisi energi dan jiwa yang sempurna. Meskipun ia tidak dapat membuka kembali titik akupunturnya karena energi sejatinya tidak mencukupi, energi sejati ini tidak habis, melainkan tersimpan di 65 titik akupuntur di tubuhnya. Dikombinasikan dengan energi sejati yang tersimpan di dantiannya, ia merasa kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat Yudan menyeduh cairan spiritual itu, aku hanya membawa 1 teko, dan sekarang sudah habis. Cairan spiritual yang tersisa ada di kuil Tao Prefektur Fengsing.
Jika aku membawanya sekarang, mungkin aku bisa langsung menerobos dan membuka semua titik akupuntur di tubuhku. Qin Xianyu mendesah dalam hati, sungguh disayangkan. Dia bangun dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara berdengung. Sekawanan lebah bersayap menyerbu masuk melalui jendela dan pintu, meninggalkan setumpuk barang di depan Qin Xianyu sebelum berhamburan. Qin Xianyu menunduk ke tanah dan tertegun. Senjata, jimat, batu aneh, botol porselen, cairan spiritual, ramuan, dan banyak benda aneh lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya. Akhirnya, ada lebih dari 20 jenis pakaian yang berbeda, dari pakaian luar, ikat pinggang, sepatu dan sepatu bot hingga pakaian dalam, dan celana panjang. Qin Xianyu tertegun dan tak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Qin Xianyu melirik ke bawah gunung dan akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Semua orang tahu bahwa ia membangun gubuk dan mengasingkan diri di sini, tetapi orang-orang masih datang mengganggunya di saat kritis ini, kebanyakan dari mereka punya niat jahat. Dia melemparkan pandangan penuh penghargaan pada ulat sutra saljugu di luar jendela sebelum hati-hati memeriksa tumpukan benda. Dia menyingkirkan semua pakaian, termasuk sepatu, sepatu bot, ikat pinggang, dan celana panjang. Adapun sisanya dapat diatur dan dikategorikan. Sebagian besar senjatanya cukup bagus, termasuk sebuah pedang panjang dan 2 pedang panjang, yang semuanya luar biasa. Meskipun jauh lebih rendah daripada pedang King Li, keduanya masih sangat langka. Ada juga beberapa kertas jimat, totalnya 17. 2 di antaranya dapat diidentifikasi sebagai jimat api, 1 sebagai jimat air, dan sisanya sulit dibedakan. Selain itu, ada beberapa batu aneh, benda-benda aneh, dan benda-benda lain yang sulit dibedakan, yang tidak terlalu diperhatikan Qin Xianyu. Yang benar-benar mengejutkannya adalah 2 benda. 1 pil pengubah tulang api yang, 1 ranjau darat bergulir. Qin Xianyu mengangkat botol transparan itu, menatap bola petir di dalamnya, dan matanya sedikit menyipit. Itu benar-benar guntur bergemuruh yang sama yang saya lihat di Ming Rentang hari itu. Aku samar-samar ingat bahwa ranjau beroda ini diperoleh seorang pendeta Tao yang berjubah hitam pada hari itu, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa ranjau itu akan jatuh ke tangannya hari ini. Setelah tambang bergulir meledak, ia memiliki kekuatan setingkat geng surgawi, yang sangat langka. Ini akan sangat berguna bagi Qin Xianyu. Karena memiliki teknik rahasia telapak guntur, Qin Xianyu memang sangat penasaran dengan guntur bergulir yang terbentuk secara alami di dunia. Namun, saat ini, ia masih perlu memaksimalkan energinya dan menembus titik-titik akupuntur. Qin Xianyu dengan hati-hati menyingkirkan bola petir yang menggelinding itu. Bola petir ini sangat tidak stabil meskipun diperkuat dengan energi pelindung, bola petir itu dapat dengan mudah meledak jika ada gerakan yang tidak biasa. Setelah menyimpan ranjau yang bergulir itu, dia mengalihkan perhatiannya ke pil pengubah tulang api yang. Pil pengubah tulang api yang dapat meningkatkan energi sejati seseorang. Pil ini memiliki efek ringan membersihkan urat dan sumsum tulang, dan disempurnakan oleh seseorang yang telah mencapai puncak alam gangsa dengan mengalirkan api tanah ke dalam tungku mereka. Pil ini bukan pil biasa, dan karenanya sangat berharga. Chen Yuan dengan mudah memberinya 2 pil pengubah tulang api yang, tetapi Qin Xianyu tidak menyangka bahwa pil pengubah tulang api yang dapat diperoleh dengan mudah, terutama setelah meminumnya, dia menyadari betapa berharganya pil jenis ini. Chen Yuan, seorang murid sekte besar dan berada di peringkat kelima dalam daftar talenta luar biasa, adalah seorang jenius muda yang langka pada masanya. Mengingat status dan prospek masa depannya, menawarkan 2 pil pengubah tulang api yang saja sudah merupakan tindakan yang luar biasa murah hati. Di mata tokoh-tokoh gangsa biasa, pil pengubah tulang api yang adalah ramuan yang sangat langka, dan seseorang mungkin harus menghabiskan sumber dayanya untuk mendapatkannya. Aku tak pernah menyangka di antara kelompok orang ini, ada yang menyembunyikan ranjau darat bergulir dan ada pula yang menyembunyikan pil pengubah tulang api yang. Sepertinya mereka cukup kaya. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Qin Xianyu terkekeh pelan dan perlahan duduk bersila. Ia diam-diam mengalirkan energi internalnya, dan segera memasuki kondisi meditasi. Ia kemudian menelan pil pengubah tulang api yang dalam sekali teguk. Setelah mengonsumsi 2 pil pengubah tulang api yang, pil berikutnya secara teori seharusnya sedikit kurang efektif. Namun, Qin Xianyu tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Umumnya, setelah minum obat, pasti akan ada residu yang tertinggal, dan efeknya akan sedikit berkurang jika obat yang sama diminum lagi. Qin Xianyu, sebagai seorang praktisi pengobatan, sangat menyadari hal ini. Misalnya, setelah masuk angin atau kepanasan, minum sup obat mungkin dapat menyembuhkan penyakitnya, tetapi jika seseorang masuk angin atau kepanasan lagi, minum sup obat yang sama lagi tentu tidak akan seefektif sebelumnya. Meskipun eliksir dimurnikan dalam tungku oleh praktisi Tao dan bukan obat biasa, eliksir ini tetap memiliki batasan yang sama. Penggunaan pertama eliksir pengubah tulang api yang sangat efektif,
dengan sedikit efek membersihkan urat dan sumsum tulang, tetapi efeknya pasti akan lebih rendah daripada saat pertama kali dikonsumsi. Fenomena ini dikenal sebagai penyumbatan obat. Menurut beberapa catatan medis, penyumbatan akibat obat ini sebenarnya merupakan resistensi yang berkembang dalam tubuh terhadap obat-obatan karena adaptasi tubuh terhadap obat-obatan dan penumpukan obat-obatan tersebut. Pedang Dao dapat menghancurkan sisa obat dan menghilangkan resistensi yang tidak perlu ini. Oleh karena itu, bagi Qin Xianyu, obat yang sama tidak akan berubah berapa kali pun diminum. Tentu saja, seiring meningkatnya level kultivasinya dan membaiknya tulang serta ototnya, pil jenis yang sama, meskipun tidak kalah efektif, tidak akan memberi efek yang signifikan padanya. Jika seorang kultivator yang baru mulai mengolah ki sejati memiliki 1 inci ki sejati di dalam tubuhnya, dan setelah mengonsumsi ramuan, kultivasi ki sejatinya meningkat 1 inci lagi, efeknya akan sangat terasa. Namun, bagi seseorang yang telah berkultivasi hingga tingkat gangsa, meskipun mereka juga dapat memperoleh 1 inci ekstra ki sejati, dibandingkan dengan fondasi mendalam seorang kultivator gangsa, 1 inci ekstra ki sejati ini hanyalah seperti menambahkan 1 baskom air ke dalam sumur. Baskom berisi air tambahan yang sama dapat dituang ke dalam ember atau ke dalam sumur, tetapi perbedaannya jelas lebih kentara pada yang pertama. Di kaki gunung, Jin Guangmu menggertakkan giginya. Dengan tingkat kultivasinya, seharusnya dia tidak berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini di bawah kawanan lebah dewa bersayap, tetapi dia telah melakukan kesalahan sejak awal. Kawanan lebah dewa bersayap mengelilingi mereka, menutupi langit dan bumi. Banyak lebah yang lebih licik dan berbahaya bergelantungan di rerumputan, siap menerkam. Bahkan dengan tingkat kultivasi Jin Guangmu yang tinggi, ia tak mampu melarikan diri, bahkan melindungi dirinya sendiri. Ketika Jin Guangmu pertama kali tiba di ibu kota, kakak laki-lakinya memberinya sebuah petir bergulir. Yakin bahwa kekuatan petir bergulir itu sebanding dengan teknik Taois tingkat geng surgawi, ia memberanikan diri mendaki gunung untuk menyelidiki dewa Taois yang terangkat. Sebelum mereka bisa mencapai puncak, mereka sudah dikelilingi oleh lebah bersayap. Meskipun guntur adalah kekuatan surga dan dapat menekan serangga Gu, ada banyak lebah dewa bersayap di sekitar mereka. Begitu guntur bergulung itu meledak, sebagian besar lebah dewa bersayap mungkin akan terbasmi atau terluka, tetapi mereka sendiri juga akan kesulitan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, mereka tetap dijarah habis-habisan. Meskipun para kultivator lainnya tidak berani tidak menghormatinya, mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Salah satu lelaki tua, khususnya, tak hanya marah, tetapi juga kesal. Ia telah menghabiskan tabungannya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan pil pengubah tulang api yang berniat mencari tempat untuk berkultivasi menyendiri dan menembus keterbatasannya. Namun, karena takut akan ketinggalan pertemuan akbar di ibu kota, ia menyimpannya, tak pernah membayangkan bahwa seluruh hasil jerih payahnya akan menjadi bagian dari mas kawinnya. Apa yang sedang kamu lihat? Jin Guangmu dengan tegas menegur seorang pendeta Tao yang terus meliriknya dari pinggir jalan. Renlin berpikir dalam hati sambil tersenyum kecut, seluruh kelompok kita telah diterbukai, dan kita hanya berhasil menutupi diri dengan beberapa helai daun. Akan menjadi keajaiban jika orang-orang tidak melihat kita. Renlin cerdas dan tahu bahwa setelah menyaksikan perilaku memalukan Jin Guangmu, harapannya untuk menjadi murid Jin Guangmu pupus. Jin Guangmu sangat marah. Melihat lebih dari 20 orang di sampingnya, ia ingin membasmi mereka dan membungkam mereka, tetapi penampilannya yang berantakan telah terlihat oleh beberapa kultivator di belakangnya, jadi ia tidak mungkin membasmi mereka satu persatu. Setelah memikirkannya, dia menepis tangannya dan mendengus, pendeta Tao kecil itu pasti akan dibasmi oleh Chen Yuan di ibu kota. Tidak perlu marah padanya. Renlin bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Sudah lama beredar rumor bahwa pendeta Tao muda ini memanfaatkan kelemahan Chen Hao untuk membasminya. Seorang tokoh senior yang telah mencapai puncak gangsa telah mengamatinya dengan teknik pengamatan Qi dan tahu bahwa ia baru membuka 13 titik akupuntur ibel bumi, sementara Chen Yuan berada di tingkat geng surgawi. Perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Jin Guangmu menunjuk ke gubuk di gunung dan berkata, lihatlah pendeta Tao muda ini. Setelah menantang Chen Yuan berduel, dia langsung mengasingkan diri dan telah mengasingkan diri selama berhari-hari. Jelas dia takut dan tahu bahwa dirinya tidak sebaik Chen Yuan. Karena itu, dia mengasingkan diri untuk mencari terobosan yang dipaksakan. Setelah mengatakan itu, dia mencibir lagi dan berkata, dengan tingkat kultivasi hanya 13 titik akupuntur ibel bumi, apa kau benar-benar berharap dia bisa membuka beberapa titik akupuntur lagi hanya dalam beberapa hari? 10 lagi, 20 lagi. Saya telah berkultivasi dengan tekun selama puluhan tahun, dan saya baru membuka sekitar 50 titik akupuntur. Jika dia bisa membuka lebih dari 10 titik akupuntur dalam beberapa hari, maka semua latihan siang dan malam saya selama bertahun-tahun sia-sia. Berdengung.
Suara dentuman teredam terdengar dari gunung, suara yang dalam dan bergema. Semua orang menoleh dan melihat gubuk itu bergetar sedikit. Seorang pemuda berjubah tou perlahan berjalan keluar dari gubuk, dikelilingi awan dan kabut, tampak seperti orang dunia lain dan anggun. Seseorang menggunakan teknik rahasia pengamatan Ki untuk mengamatinya dan berseru, Ibel bumi telah mencapai puncaknya. Dengan semua 72 titik akupuntur terbuka, sesuai dengan jumlah Ibel duniawi, maka Ibel duniawi pun akan terwujud sepenuhnya. Renlin dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Wajah Jin Guangmu pucat pasi. Meskipun saat itu tengah hari, cuaca di musim semi muda berubah, dan hari sudah mulai agak gelap. Di selatan kota, dengan tempat Qin Xianyu membasmi Chen Hao sebagai pusatnya, lebih dari 20 halaman di area sekitarnya semuanya ditetapkan sebagai wilayah observatorium kekaisaran. 20 halaman ini semuanya diperkuat oleh observatorium kekaisaran menggunakan metode yang unik. Dindingnya terbuat dari 3 lapis bata biru padat dan dicetak menggunakan metode rahasia, membuatnya hampir sebanding dengan dinding tembaga dan besi. Konon, hari ini adalah hari duel antara penguasa Tao Kenaikan dan Chen Yuan, orang peringkat kelima dalam daftar pahlawan. Masalah ini sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Apakah kau masih perlu memberitahuku? Sejak kami mulai berkultivasi, kami telah mencapai beberapa keberhasilan, dan kami selalu berhati-hati, takut menunjukkan sihir kami di depan orang lain dan menarik perhatian observatorium kekaisaran. Sekarang setelah kami tiba di ibu kota, kami bahkan lebih waspada. Bahkan jika kami bertemu musuh bebuyutan kami tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa menahan amarah. Tapi bagaimana mungkin mereka berdua diizinkan berduel di ibu kota? Lagi pula, observatorium kekaisaran telah memberikan izin khusus untuk ini, dan bahkan menetapkan suatu area, memperkuat tembok dan lahan, serta menyiapkan arena duel untuk mereka. Ini terlalu tidak adil. Tidak juga. Konon, setelah pertempuran ini, sekitar 20 halaman ini menjadi tempat para kultivator berduel, terisolasi dari ibu kota. Lagi pula, observatorium kekaisaran menetapkan preseden ini demi kedua talenta muda yang luar biasa ini, bukan? Siapa yang tahu apa yang dipikirkan observatorium kekaisaran? Saat waktunya semakin dekat, banyak orang telah berkumpul di luar 20 halaman. Sebagian besar dari mereka adalah praktisi Tao, tetapi ada juga beberapa master seni bela diri yang memahami kultivasi Tao. Namun, orang-orang biasa dijauhkan, bahkan pejabat tinggi istana pun tak terkecuali. Semua orang bertipe gangsa naik ke paviliun tinggi di sekitarnya, di mana mereka dapat melihat langsung ke bawah ke lebih dari 20 halaman. Yang satu berada di peringkat kelima dalam daftar individu luar biasa, dan dikabarkan telah menerima bimbingan dari seorang abadi dari alam atas, yang mengangkatnya sebagai murid. Di usia muda, ia telah mencapai alam geng surgawi. Ia merupakan sosok langka di dinasti suci kebajikan agung. Sosok misterius lainnya, yang dikabarkan sebagai seorang murid yang bersembunyi di Gunung Qingcheng, rumah leluhur Taoisme, hidup menyendiri di sana selama 20 tahun, dan baru menampakkan diri kepada dunia setelah meraih kesuksesan besar. Setelah kemunculannya kembali, ia langsung menjadi terkenal, namanya dikaitkan dengan sesosok mayat yang telah menguasai pedang terbang dan mencapai kesempurnaan agung Ibel bumi. Sebelumnya tidak dikenal, ia tiba-tiba meraih ketenaran dan dipuja dunia sebagai dewa Tao yang terangkat. Yang paling penting adalah keduanya sangat muda dan memiliki potensi besar. Karena alasan inilah banyak orang datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Di antara mereka terdapat banyak tokoh kuat, termasuk beberapa bintang surgawi, tetapi yang paling menarik perhatian adalah 5 tokoh senior yang telah mencapai puncak kemampuan kuat mereka. Dengan gangsa yang lengkap, hanya selangkah lagi untuk dapat memindahkan tungku dan mengganti kuali, sehingga dapat memasuki tahap awal alam naga dan harimau. Seorang lelaki tua tertawa dan melemparkan sesuatu ke sekitar 20 halaman. Meskipun kita berada di posisi tinggi dan dapat melihat keseluruhan dari 20 halaman itu, dan dapat melihat setiap hal kecil di dalamnya dengan mata kepala kita sendiri, saya melihat bahwa banyak rekan Taois di sekitar saya tampaknya tidak dapat menyaksikan pertempuran itu, jadi saya akan menggunakan sedikit trik. Orang tua itu, yang auranya sedang di puncak, tersenyum dan berkata, silakan cari sebuah kolam. Lalu semua orang melihat dia mengeluarkan seekor katak abu-abu besar. Katak abu-abu itu memandang ke arah kerumunan, matanya secara alami memantulkan sosok mereka. Lelaki tua itu mengusap sesuatu di depan mata katak itu, dan pemandangannya tiba-tiba berubah. Setelah diamati lebih dekat, pemandangan di mata katak itu adalah salah satu dari sekitar 20 halaman di bawahnya. Katak abu-abu Tianshan, jantan dan betina. Kukira makhluk seperti ini sudah punah dari dunia. Ternyata senior Luo benar-benar membesarkan sepasang. Beberapa orang yang berpengetahuan menyadari sesuatu yang tidak beres dan berseru kaget. Katak abu-abu Tianshan, jantan dan betina. Dikabarkan telah punah, mereka pada dasarnya lemah dan mudah dimangsa, sehingga memiliki kemampuan khusus.
Jika katak jantan pergi berburu dan menghadapi bahaya, katak betina juga dapat merasakannya. Hal ini karena apa yang dilihat katak jantan, dapat dilihat pula oleh katak betina. Benda yang dilemparkan lelaki tua itu ke dalam 20 halaman itu sebenarnya adalah seekor katak jantan. Katak jantan berada di lebih dari 20 halaman, sehingga katak betina juga dapat melihat pemandangan di lebih dari 20 halaman. Cukup rendam katak betina di dalam air, dan pemandangan yang dilihat katak jantan akan terpantul di air. Orang tua itu menoleh ke muridnya dan memberi instruksi, tenggelamkan katak betina itu ke dalam kolam sehingga semua rekan Taois dapat melihatnya. Sang murid tahu bahwa ia ada di sana untuk melindungi katak betina, jadi ia segera menerima perintah itu dan pergi. Ada yang memuji, Penatua Luo sungguh baik hati dan saleh. Observatorium Kekaisaran. Inilah tempat yang paling misterius di dinasti suci Kebajikan Agung, karena orang-orang di sini mengendalikan tatanan dinasti suci Kebajikan Agung. Di halaman, ada kolam yang jernih. Kolam itu memantulkan pemandangan lebih dari 20 halaman. Di sekitar 20 halaman tersebut, cermin perunggu disembunyikan di dinding, ubin, dan bahkan di bawah tanah. Pembicaranya adalah Tang Xuanli, salah satu dari 5 pejabat Observatorium Kekaisaran. Di belakangnya ada sekelompok pemuda dan pemudi, kebanyakan murid pribadinya. Yang paling mahir di antara mereka telah mengembangkan persepsi Qi selama bertahun-tahun dan telah memperkuat Qi sejati mereka dalam 2 tahun terakhir. Tang Xuanli menunjuk ke pemandangan di dalam air dan berkata, cermin-cermin perunggu ini dibawa kembali oleh Tuan Yuan dari luar dinasti suci Kebajikan Agung. Efeknya sangat misterius. Pemandangan apapun yang terpantul di cermin perunggu akan muncul di mutiara bercahaya. Ketika mutiara bercahaya dilemparkan ke dalam kolam ini, air akan menampilkan pemandangan yang dipantulkan oleh cermin perunggu. Semua orang terkesima. Helang berkata, metode Tuan Yuan memang luar biasa. Sungguh harta karun ilahi, mampu menampilkan pemandangan selatan kota di pusat kota. Tang Xuanli mengangguk dan berkata, metode Tuan Yuan tentu saja di luar pemahaman orang biasa. Helang dengan tulus memujinya beberapa kali, lalu berhenti sejenak, membungkuk dan berkata, murid ini punya pertanyaan lain. Tang Xuanli berkata, bicaralah dengan bebas. Observatorium Kekaisaran kami menjaga ketertiban dinasti suci Kebajikan Agung, mencegah para kultivator memamerkan kekuatan mereka di depan rakyat biasa. Itulah sebabnya ibu kota begitu damai di masa pergolakan besar ini. Namun, ketika Taois kenaikan bertarung dengan Chen Hao, Observatorium Kekaisaran kami tidak menghukumnya. Sebaliknya, kami menyetujui tantangannya untuk berduel lagi dengan Chen Yuan nanti. Helang berkata dengan suara rendah, sekarang mereka bahkan telah menetapkan lebih dari 20 halaman sebagai medan perang. Bukankah itu agak tidak pantas? Raut wajah Tang Xuanli berubah tidak senang, lalu dia membentak, beraninya kau mengomentari hal seperti itu. Helang segera meminta maaf dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tang Xuanli tetap acuh tak acuh, berpikir dalam hati, karena Tuan Yuan yang memberi izin, pasti ada alasannya. Langit semakin gelap. Dalam cahaya redup, seberkas cahaya putih perlahan mendekat dari cakrawala. Semua orang menatap ke langit dan melihat seekor burung bangau putih mengembangkan sayapnya dan terbang ke arah mereka. Di atas burung bangau putih itu, seseorang duduk bersila. Pria itu tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan jubah biru, dengan penggaris putih tersampir di lututnya. Cahaya merah redup memancar dari penggaris itu, berputar-putar pelan. Pria muda itu memejamkan matanya sedikit, ekspresinya tenang dan kalem. Burung bangau putih mendarat di halaman, dan pemuda itu berkata dengan tenang, apakah Taois kenaikan telah tiba? Keheningan melanda semuanya, tak seorang pun menjawab. Pria muda itu sedikit mengernyit, kilatan dingin terpancar di matanya. Tiba-tiba, gerbang halaman didorong terbuka. Seorang pemuda berjubah Tao memasuki halaman, membungkuk sedikit, dan berkata, Taois yang rendah hati ini telah tiba. Langitnya kelabu, dengan semburat agak kekuningan. Keduanya berdiri saling berhadapan. Embusan angin bertiup, menerbangkan debu dan menerbangkan banyak daun yang berguguran, menciptakan suasana yang muram dan sunyi. Musim semi baru saja tiba, tetapi bagi orang yang melihatnya, suasana sudah seperti musim gugur dengan anginnya yang suram dan cukup sunyi. Musim semi hangat dan musim gugur sejuk. Siklus musim semi dan musim gugur. 160.